Battle Through the Heavens Chapter 131 sampai Chapter 140. Dari langit biru di atas, gelombang energi yang keras terus menciptakan suara gemuruh yang teredam. Meskipun Xiao Yan jauh dari tempat pertempuran itu berlangsung, telinganya mulai merasa tidak nyaman. Xiao Yan terfokus dengan penuh perhatian pada kaki langit yang jauh di mana warna hijau dan ungu tampak memenuhi udara. Raungan gemuruh meledak ke telinganya. Tekanan dari energinya sebenarnya menyebabkan kaki Xiao Yan menggigil. Apakah ini pertarungan antara yang kuat? Xiao Yan bergumam di mulutnya. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan kekuatan mengerikan dari pertarungan tingkat ini. Dia merasa bahwa dia di masa lalu hanyalah katak di dalam sumur. Baru sekarang dia akhirnya mengerti bahwa catatan dalam buku-buku yang menggambarkan satu orang yang menangani 10.000 lawan bukan sekadar legenda. Berdiri di samping Xiao Yan, Yao Lao menyatukan kedua alisnya dan menyaksikan pertempuran di kejauhan yang terjadi di kaki langit dan bergumam pada dirinya sendiri, wanita itu haruslah manusia. Kenapa dia berlari sampai ke pegunungan sihir bis dan bertarung dengan Amethyst Winged Lion? Apakah Anda merasa kaget? Yao Lao tiba-tiba bertanya sambil tersenyum ketika dia memiringkan kepalanya dan memperhatikan Xiao Yan yang menggigil. Mengangguk kepalanya dengan susah payah, Xiao Yan tersenyum pahit. Hanya setelah menyaksikan pertarungan mereka, aku mengerti bahwa pertarungan yang aku lakukan tidak signifikan. Saya sudah mengatakan bahwa benua Douqi sangat besar. Bahkan ada beberapa orang yang jauh lebih kuat dari seorang praktisi Do Huang. Anda punya potensi, ketika Anda akhirnya melangkah ke tingkat itu, secara alami Anda akan menyadari bahwa dunia ini sangat menarik. Yao Lao tertawa. Meskipun kekuatan yang diciptakan dalam pertempuran ini sangat menakutkan, aku tidak akan terlalu ambisius. Perjalanan harus diambil selangkah demi selangkah. Xiao Yan tersenyum cerah. Mendengar ini, Yao Lao tertegun sejenak, tetapi dia dengan cepat memberikan senyum senang dan mengangguk. Apakah kamu ingin pergi dan melihat pertarungan mereka? Mengangkat dagunya ke pertarungan jauh, Yao Lao bertanya. Mereka tidak akan menemukan kita kan? Kegembiraan awal Xiao Yan dengan cepat dibayangi oleh kekhawatirannya saat dia berbicara. Apakah kamu tidak memandang rendah aku? Yao Lao melambaikan tangannya, mengubah tubuhnya menjadi cahaya yang mengalir dan memasuki tubuh Xiao Yan. Segera, energi putih pekat melengkung di sekitar Xiao Yan. Aku akan mengendalikan tubuhmu selama periode waktu ini. Begitu dia mengatakan kalimat ini, sayap Ziyun di punggung Xiao Yan secara otomatis menjulur keluar. Ziyun Wings kali ini tidak hanya lebih dari 1 meter panjangnya, tetapi memiliki cahaya berwarna ungu yang mengalir di permukaannya, muncul jelas dan misterius. Energi putih yang pekat perlahan-lahan meliputi sayap cahaya ungu, menyembunyikan cahaya terang yang menyilaukan. Ayo pergi. Hari ini, aku akan membawamu untuk melihat apa yang disebut orang yang benar-benar kuat. Yao Lao tersenyum tipis ketika dia mengepakkan sayap Ziyun, perlahan-lahan mengangkat tubuh Xiao Yan ke udara untuk menuju medan pertempuran. Xiao Yan terbang dengan kecepatan ekstrim di sepanjang kanopi hutan. Setelah 10 menit kemudian, akhirnya bisa mendekati pertarungan. Tekanan yang ditransmisikan dari gelombang energi yang luar biasa menyebabkan hati Xiao Yan bergetar meskipun berada di bawah perlindungan Yao Lao. Xiao Yan akhirnya berhenti kurang dari 100 meter dari pertempuran di langit. Dia menggunakan sampul hutan besar dan mendarat di atas pohon besar. Di sini, Xiao Yan bisa dengan jelas melihat pasangan yang bertarung di langit. Menonton dari jarak dekat, Xiao Yan sekali lagi mengalami keganasan dan ketangguhan seorang Do Huang. Di langit biru di atas, warna hijau dan merah menyelimuti hampir setengah dari seluruh kaki langit, melahirkan gambar yang spektakuler. Tatapan Xiao Yan pertama kali menyapu Magic Beast Amethyst Winged Lion besar di langit yang memiliki tubuh raksasa, mulutnya ditutupi dengan taring yang besar. Di bagian atas kepalanya ada tanduk berbentuk heliks merah berapi, sepasang sayap ungu tumbuh di belakang punggungnya, dan keempat cakar yang kasar dan kuat juga ditutupi kristal ungu, menyebabkan roh Xiao Yan bergetar. Apakah ini singa bersayap ametis legendaris? Xiao Yan menggelengkan kepalanya karena takjub kepada Amethyst Winged Lion. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke orang yang telah menantang Amethyst Winged Lion. Seorang wanita. Ketika tatapan Xiao Yan pertama kali menyapu tubuh yang proporsional dan indah, dia terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang kuat yang berani bertarung dengan Amethyst Winged Lion sebenarnya adalah seorang wanita. Di punggung wanita misterius itu adalah sepasang sayap berwarna hijau yang tampak sedikit ilusi. Dengan ringan berdiri di langit.
Wajahnya yang tenang dan cantik membawa keanggunan dan kemuliaan yang tidak bisa disembunyikan oleh gaun sederhana yang dikenakannya. Wanita manusia, mengapa kamu datang dan mengganggu perhentianku? Amethyst Winged Lion yang besar di langit tiba-tiba meraung menggunakan bahasa manusia. Setelah mendengar bahwa binatang sihir berbicara bahasa manusia, Xiao Yan awalnya terkejut, tetapi dengan cepat menyadari sesuatu. Setelah mencapai peringkat ini, para Magic Beast telah lama mencapai kesadaran dan memiliki kecerdasan yang tidak kalah dari manusia. Saya ingin meminjam Purple Spirit Crystal. Wanita misterius berkata dengan suara samar sambil menatap Amethyst Winged Lion. Kriatal roh ungu. Saya hanya bisa membuat sepotong kecil setiap 20 tahun. Siapa yang kamu minta untuk itu? Amethyst Winged Lion mengejek. Aku bisa menukarnya dengan sesuatu yang kamu butuhkan. Wanita misterius itu tampaknya juga sedikit takut pada binatang sihir peringkat 6 yang terkenal karena keganasannya. Jadi dia tidak kuat ketika berbicara. Bertukar. Haha, baiklah. Kebetulan saya sekarang dalam tahap transformasi tubuh. Jika Anda bisa memberikan pil transformasi tubuh, saya akan memberi Anda Purple Spirit Crystal. Bagaimana menurutmu? Amethyst Winged Lion melolong ketika mendengar saran wanita itu. Sebenarnya Anda meminta banyak. Body Transformation Pill adalah pil langka yang membutuhkan ahli kimia tingkat 7 untuk berhasil membuatnya. Menggunakannya untuk menukar kristal roh ungu. Kecuali kalau wanita itu idiot. Mendengar permintaan singa bersayap ametis, Yao Lao tertawa dengan suara lamanya. Xiao Yan mengedipkan matanya setelah mendengar pil ini untuk pertama kalinya, ia dengan rasa ingin tahu bertanya, dari namanya, sepertinya pil transformasi tubuh ini digunakan untuk membantu binatang sihir mengubah tubuhnya kan? Mengapa? Apakah itu sangat berharga? Dengan Body Transformation Pill, Magic Beast akan dapat sepenuhnya berubah menjadi bentuk manusia. Begitu mereka mencapai transformasi ini, kecepatan latihan mereka akan menjadi sebanding dengan manusia. Apakah Anda berpikir bahwa benda ini tidak berharga? Xiao Yan mengangguk tanpa berkata-kata. Umur Magic Beast jauh lebih lama daripada manusia. Meskipun ada beberapa pil aneh yang bisa memperpanjang umur seseorang, tetapi jika dibandingkan dengan Magic Beast, terutama mereka yang berpangkat lebih tinggi, umur manusia sangat pendek. Hanya membayangkan binatang sihir peringkat tinggi yang telah berhasil mengubah dan melatih dirinya terus-menerus selama 80 atau 100 tahun akan menjadi pemikiran yang menyeramkan. Seperti yang Yao Lao harapkan, wanita misterius itu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya setelah mendengar permintaan Amethyst Winged Lion. Dengan suara lembut, dia berkata, "Maaf. Hanya ada beberapa orang di Kekaisaran Jiama yang memiliki pil transformasi tubuh. Tetapi jika Anda bersedia, saya dapat menggunakan 3 peringkat 5 Monster Core dan metode kisuan tinggi dan teknik Dou yang dapat Anda latih untuk bertukar dengan Anda. Tidak tertarik. Jika Anda tidak dapat memberikan pil transformasi tubuh, maka Anda harus meninggalkan pegunungan sihir bis ini." Amethyst Winged Lion menggelengkan kepalanya, tidak ragu-ragu untuk menolak persyaratan wanita misterius itu. Sambil mendesah lembut, wanita misterius itu perlahan mengangkat pedang panjang yang aneh di tangannya dan berkata tanpa daya, "Jika seperti ini, maka aku harus menggunakan kekuatan." Haha, manusia selalu seperti ini. Melihat tindakan wanita misterius itu, Amethyst Winged Lion segera melepaskan tawa menggelegar. Beberapa saat kemudian, tawa itu akhirnya surut dan suaranya menjadi dingin, "Saya tahu bahwa Anda juga seorang Dou Huang, tetapi jika kita benar-benar bertarung, itu akan menjadi pertanyaan nyata apakah Anda dapat berjalan keluar dari Magic Beast Mountain Range hidup-hidup. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Wanita misterius itu menanggapi dengan acuh tak acuh. Dia mengangkat tangannya dengan lembut, gumpalan kecil tornado berwarna hijau tiba-tiba muncul di udara. Awalnya, tornado hanya memiliki lebar 2 meter tetapi sesaat kemudian, tornado mulai mengembang dan berubah menjadi tornado besar yang lebarnya lebih dari 100 kaki. Di ruang antara langit dan tanah, tornado hijau berdesing dan berputar, terus-menerus mencabut pohon-pohon besar di tanah. Magic Beast Mountain Range bukanlah wilayah manusia. Anda tidak memiliki hak untuk berperilaku begitu kejam. Amethyst Winged Lion memandangi tornado yang sangat besar dan menggeram. Dari mulutnya yang besar, raungan yang dalam bergema di seluruh pegunungan. Mengikuti auman singa, batu kecubung di tubuhnya bersinar terang. Dalam sekejap mata, nyala api ungu buas keluar dengan keras dari tubuhnya. Api ungu berangsur-angsur berputar ke atas, akhirnya membentuk pilar ungu besar yang melesat ke langit. Panas yang hebat menyebabkan Xiao Yan,
yang berjarak 1 kilometer, berkeringat tanpa henti. Kondisi yang menakutkan. Xiao Yan berbicara dengan datar sambil menyeka keringat di dahinya dan menyaksikan tornado besar yang jauh dan pilar api dengan kagum. Guru, menurutmu siapa yang akan menang? Setelah menyeka keringatnya sekali lagi, Xiao Yan bertanya dengan suara lembut. Pada tahap ini, biasanya sulit untuk membunuh lawan dalam satu pukulan, kecuali seseorang memiliki kartu truf yang sangat kuat. Adapun siapa yang akan menang atau kalah, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Semuanya akan diketahui setelah pertarungan berakhir. Yao Lao menjawab sambil tersenyum. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya, menyaksikan suasana tegang, dan berbisik, pertarungan dimulai. Pada saat wanita misterius itu melambaikan tangannya, tornado hijau besar di langit berlari menuju Amethyst Winged Lion dengan cara yang tidak terkendali, membawa angin yang melolong dengan panik. Di daerah di mana tornado berlalu, hutan di tanah tumbang, mengubah tempat itu menjadi tanah kuning yang rata, sementara banyak magic beast melarikan diri kemana-mana. Dengan perlindungan Yao Lao, Xiao Yan yang beruntung tidak terpesona oleh angin. Tangannya mencengkeram dahan pohon dengan erat ketika dia menatap hutan yang telah berubah menjadi berantakan. Tanpa sadar, dia menelan ludahnya. Huff! Melihat tornado spiral mendekat, mulut besar Amethyst Winged Lion mengeluarkan dengusan nyaring. Dia mengepakkan sayapnya dan pilar api ungu setinggi 20-30 mendorong keluar dan menabrak tornado. Dua kekuatan besar bertabrakan di langit menyebabkan keheningan mati di udara. Bang! Raungan guntur tiba-tiba meledak di langit yang cerah. Tornado dan pilar api bertabrakan dengan keras, melepaskan energi yang tak terkendali dan menakutkan. Pada titik kontak, riak-riak tampak muncul di udara. Ketika tornado dan pilar api menghilang, wanita misterius yang diam-diam berdiri di udara akhirnya mulai bergerak. Sayap hijau di punggungnya mengepak dan seperti kilat, tubuhnya langsung melewati daerah di mana energi masih dalam kekacauan dan muncul di belakang Amethyst Winged Lion. Longsword yang aneh di tangannya menusuk ke depan. Kleng-kleng, longsword yang membawa bilah angin menebas tubuh Amethyst Winged Lion, menciptakan suara yang jelas di udara. Namun, tebasan pedang panjang itu hanya menyisakan sejumlah bekas luka putih. Bekas luka putih ini hadir sesaat sebelum menghilang. Mengabaikan serangan biasa dari lawannya, Amethyst Winged Lion mengayunkan kepalanya, menembakkan api ungu besar yang kuat sekitar setengah meter dari tanduk berbentuk heliks merah di kepalanya. Api ungu menyala menyebabkan wanita misterius itu merajut alisnya saat tangannya yang kosong membentuk segel tampak aneh di depannya. Angin mendorong kekuatan. Pusaran angin berwarna hijau yang ganas segera dipanggil di depannya, menghalangi bola api berwarna ungu. Melihat bahwa serangan oleh nyala api berwarna ungu tidak efektif, kilau ungu di mata Amethyst Winged Lion tumbuh lebih cerah. Cakar besarnya menubruk wanita misterius itu. Dimanapun cakar itu lewat, ia mencabik-cabik udara yang mendorongnya, memancarkan lengkingan tajam di udara. Mengincar serangan fisik oleh Amethyst Winged Lion, wajah wanita misterius itu menjadi lebih serius. Perisai angin yang panjangnya sekitar 2 hingga 3 meter tiba-tiba berkumpul di depannya. Krek! Cakar besar menghancurkan perisai angin berwarna hijau. Di bawah cahaya ungu, suara retak yang jelas terdengar, segera membelah perisai angin menjadi banyak bagian yang berserakan angin. Serangan fisik dari Amethyst Winged Lion memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Amethyst Winged Lion mengeluarkan raungan rendah saat serangannya menembus pertahanan lawan. Itu memutar tubuhnya yang besar, melepaskan serangan ganas lain dengan kecepatan yang tidak cocok dengan ukuran tubuhnya yang besar. Menghadapi serangan tanpa henti Amethyst Winged Lion, wanita misterius itu hanya bisa memilih untuk menghindar. Tubuh Amethyst Winged Lion terus membuat gerakan cepat dan wanita misterius itu berulang kali menghindar. Tampaknya dia telah jatuh ke dalam keadaan yang tidak menguntungkan, tetapi untungnya, dia tidak menerima cedera dari binatang buas itu. Xiao Yan diam-diam mengeluarkan peluit saat dia mengangkat kepalanya untuk menghadapi pertempuran. The Amethyst Winged Lion memiliki pertahanan dan daya tahan yang sangat kuat, sementara wanita itu tampaknya tahu banyak teknik Do Win tipe Suan. Keduanya juga Do Huangs, dengan kekuatan yang sama. Jika mereka terus bertarung seperti ini tanpa mengungkapkan kartu truf mereka, tidak mungkin untuk menentukan pemenang. Kata Yao Lao sembarangan. Seharusnya tidak berakhir seperti ini. Amethyst Winged Lion adalah afinitas api. Kekuatan tempurnya akan diperkuat di bawah terik matahari, sementara itu akan melemah di malam hari.
Ini mungkin akan mencoba untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat sebelum matahari terbenam. Xiao Yan berbicara ketika dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan pengejaran terjadi di langit. Haha, kamu sepertinya sudah melakukan pengamatan terperinci. Dalam periode waktu yang singkat, Anda benar-benar menemukan bahwa Amethyst Winged Lion bergantung pada matahari yang panas. Mendengar analisis Xiao Yan, Yao Lao tidak bisa menahan senyum agak aneh. Dari apa yang saya lihat, batu kecubung di tubuhnya sepertinya menyerap energi matahari. Api berwarna ungu di tubuhnya juga harus dari batu kecubung itu kan? Xiao Yan berkedip dan tiba-tiba bertanya, Guru, dapatkah nyala berwarna ungu Amethyst Winged Lion disempurnakan oleh seorang alkemis menjadi biji api dan disimpan di dalam tubuh? Emif, kamu memiliki imajinasi yang hebat. Setelah terpana oleh pemikiran konyol yang dimiliki Xiao Yan, Yao Lao menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, sangat sulit bagi seorang alkemis untuk memperbaiki api seperti ini. Mereka dilahirkan dari dalam Magic Beast sehingga mereka lebih sulit dijinakkan dibandingkan dengan api surgawi. Selain itu, nyala api semacam ini tidak dapat dibandingkan dengan api surgawi. Itu hanya sedikit lebih kuat dari api Doki biasa, sehingga tidak ada yang mau repot-repot mengeluarkan banyak upaya untuk menjinakkannya. Xiao Yan mengangguk sebentar dan terdiam. Dia mengangkat kepalanya dan terus menonton pertarungan tingkat tinggi yang langka. Karena kegemparan besar yang diciptakan oleh pertarungan antara binatang buas dan manusia, banyak Magic Beast terganggu dari tidur mereka. Dengan demikian, banyak binatang sihir yang berbeda dan unik mulai muncul di pegunungan yang awalnya kosong. Untuk bertahan hidup di wilayah dalam pegunungan sihir Beast, kekuatan binatang sihir ini pada dasarnya setidaknya peringkat 3. Pada peringkat ini, Magic Beast telah memperoleh kesadaran awal yang pada dasarnya hanya memiliki naluri. Menatap binatang buas legendaris dan terkenal, Xiao Yan mengerang dalam hatinya, ini hanya wilayah timur pegunungan Magic Beast Mountain, namun Magic Beast peringkat 6, 3 Magic Beast peringkat 5, dan beberapa Magic Beast lainnya dari berbagai peringkat sudah muncul. Kekuatan kelompok yang menakutkan ini dapat dengan mudah menghancurkan seluruh pasukan. Sementara banyak Magic Beast muncul, tidak satupun dari mereka menunjukkan tanda-tanda melangkah maju untuk membantu Amethyst Winged Lion. Mereka jelas mengerti bahwa itu akan menjadi penghinaan bagi Raja Wilayah Pegunungan Timur jika mereka ikut campur. Pertarungan di langit berlanjut dari tengah hari sampai matahari terbenam. Melihat matahari besar mulai menghilang ke cakrawala, Amethyst Winged Lion yang telah menyerang tanpa lelah tiba-tiba berhenti. Mata merahnya menatap tajam pada wanita yang misterius itu. Perempuan manusia, Anda telah mengikis banyak kesabaran saya yang terbatas. Deru rendah Amethyst Winged Lion mengguncang hutan di pegunungan. Selama Yang Mulia rela menyerahkan kristal roh ungu kepada saya berjanji bahwa saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Meskipun diburu sepanjang sore, wanita misterius itu tetap tampil anggun dan mulia. Angin kencang muncul dan menghilang di sekelilingnya ketika dia berbicara. Karena kamu sangat tidak berterima kasih, jangan salahkan aku. Raungan singa yang membawa jejak kemarahan samar keluar dari mulut besarnya. Cahaya pada tubuhnya tumbuh semakin kuat sampai cahaya terang akhirnya mulai melampaui cahaya matahari terbenam. Itu menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Menyaksikan kekuatan pada tubuh Amethyst Winged Lion, antisipasi muncul di Xiao Yan saat dia berbisik. Melihat cahaya ungu yang intens pada Amethyst Winged Lion di udara, Magic Beast di sekitarnya yang mengamati pertarungan tiba-tiba panik dan mulai bergerak mundur dengan cepat, tanpa terkecuali Magic Beast peringkat 5. Keadaan aneh dari Amethyst Winged Lion juga sesuatu yang harus diwaspadai oleh wanita misterius itu. Wajahnya berangsur-angsur menjadi semakin serius ketika dia merasakan aliran energi yang tidak wajar di sekitarnya. Angin kencang mulai bertiup di daerah sekitarnya. Cahaya berwarna ungu mulai menyelimuti seluruh tempat. Setelah beberapa saat persiapan, cahaya itu tiba-tiba menyusut menjadi pilar cahaya ungu tua yang lebarnya setengah kaki. Ini segel. Merasakan energi dari pilar berwarna ungu, Yao Lao tidak bisa menahan diri untuk berbisik dengan suara heran. Segel. Xiao Yan cepat bertanya ketika dia mendengar istilah itu. Beberapa Beast Magic peringkat tinggi memiliki pengetahuan bawaan tentang cara menggunakan segel. Sungguh tak terduga bahwa Amethyst Winged Lion ini tahu cara menggunakannya. Sepertinya wanita itu akan ada dalam kesulitan besar. Amethyst Seal. Saat cahaya ungu berkedip, gemuruh Amethyst Winged Lion bergema di seluruh pegunungan. Tarian angin memecah. Mengikuti panggilan dari wanita misterius itu, ruang di depannya mulai berfluktuasi.
Banyak bilah angin hijau gelap besar yang berukuran lebih dari 100 kaki muncul di udara. Kemudian mereka terhubung bersama, membentuk silinder bilah yang berputar dengan kecepatan ekstrim. Bang! Bang! Ruang di mana pilar cahaya berwarna ungu dan bilah angin spiral melewatinya menjadi terdistorsi. Sesaat kemudian, keduanya bertabrakan satu sama lain, mengeluarkan suara menakutkan mirip dengan dua meteorit bertabrakan. Setelah mengatasi bilah angin yang berputar, pilar cahaya berwarna ungu itu tampak nyaman karena menembus puluhan perisai angin yang telah dipasang oleh wanita misterius itu. Akhirnya menembak ke tubuhnya. Tepat setelah serangan itu berhasil, tubuh besar Amethyst Winged Lion muncul di depan wanita misterius itu. Cakar besarnya melepaskan 5 duri berwarna ungu yang sangat tajam yang ditembakkan dengan kejam ke kepalanya. Puncak angin, meteorit pembunuh. Saat cakar besar itu hendak menembus tubuh wanita misterius itu, pedang aneh di tangannya tiba-tiba bergetar. Sinar cahaya tipis misterius yang seukuran ibu jari langsung ditembakkan keluar. Krek, sinar cahaya menembak ke arah kepala Amethyst Winged Lion, tetapi kecerdikan binatang itu menuntunnya sedikit menurunkan kepalanya, menghasilkan berkas cahaya yang mengenai tanduk merah di dahinya. Dalam sekejap, bagian tersulit dari tubuhnya dipotong menjadi dua, menyebabkan Amethyst Winged Lion merasakan sakit yang luar biasa. Dia mengeluarkan raungan singa yang kejam saat cakarnya menebas dengan kekuatan yang ganas, menabrak dada wanita misterius itu. Setelah suara logam yang menusuk, wanita misterius yang menerima pukulan berat itu memuntahkan seteguk darah. Dengan wajah pucat, dia tiba-tiba berbalik dan mengepakkan sayap hijaunya. Tubuhnya berkedip misterius, saat kemudian itu menghilang ke cakrawala. Mengamati kecepatan menakutkan yang dia tunjukkan meskipun terluka, sementara Amethyst Winged Lion kehilangan kekuatannya karena tanduk yang pecah, mengeluarkan raungan liar yang dipenuhi dengan niat membunuh. Pergi dan cari, temukan wanita manusia itu. Amethyst Winged Lion mengeluarkan raungan mengancam yang dipenuhi dengan niat membunuh ketika kepalanya menghadap ke bawah pegunungan dan menatap dengan mata merahnya yang berdarah. Akibatnya, semua binatang sihir di gunung mulai bergerak dengan tergesa-gesa dan panik. Sementara binatang sihir gunung sedang mencari wanita misterius, Xiaoyan yang masih di bawah perlindungan Yao Lao, diam-diam bergegas kembali ke tempat persembunyiannya. Itu sangat menarik. Serangan terakhir wanita itu sangat kuat. Jika Amethyst Winged Lion tidak mengelak pada waktunya, kepalanya kemungkinan akan ditembus. Xiaoyan dengan hati-hati kembali ke daerah sekitar air terjun dan mengemasi kuali obat dan hal-hal lain yang telah ditinggalkannya. Dia baru saja akan kembali ke gua, tetapi kakinya tiba-tiba membeku. Xiaoyan membelalakan matanya dan tidak berkedip saat dia menatap seorang wanita cantik mengambang di atas air dengan mata dan wajah pucatnya yang tertutup rapat. Xiaoyan menelan ludahnya, mengenali wanita yang mengambang di atas air. Dia adalah Dou Huang yang telah bertarung dengan Amethyst Winged Lion. Hati Xiaoyan langsung ragu-ragu. Haruskah dia menyelamatkannya? Atau seharusnya tidak? Jika dia menyelamatkannya, dia mungkin pada akhirnya akan memprovokasi penghuni tempat ini. Tetapi jika tidak, dalam keadaan saat ini dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri dari nasib menyedihkan diparut keping oleh Amethyst Winged Lion yang marah. Pada saat hati Xiaoyan ragu-ragu, beberapa raungan Magic Beast datang bergetar dari hutan yang jauh. Kamu beruntung. Ketika dia mendengar Magic Beast mengaum, Xiaoyan mengepalkan giginya dan buru-buru membawa wanita yang basah kuyup itu. Meletakkan tangannya di betis dan bagian belakang kepalanya, berlari dengan sekuat tenaga ke arah pintu masuk gua. Dashboard gila terus berlanjut sampai dia berada dalam radius 50 meter dari pintu masuk gua, baru kemudian dia menghela nafas lega. Yao Lao telah menyebarkan sejenis bubuk obat yang menjengkelkan bagi Magic Beast, ini dapat dianggap sebagai tempat yang aman. Dengan lembut, Xiaoyan menempatkannya ke platform batu. Dia duduk di sampingnya dan mengambil napas dalam-dalam. Selama istirahat, Xiaoyan akhirnya menemukan waktu untuk mengamati Dou Huang yang cantik dari jarak dekat. Dia dengan hati-hati mengukurnya, ketakjuban berangsur-angsur naik di hatinya, apa yang benar-benar menyebabkan Xiaoyan merasa kagum adalah keanggunan dan kemuliaan di dalam dirinya. Tatapan Xiaoyan menyapu wajahnya, dia perlahan-lahan menggeser matanya ke bawah dan sedikit mengernyit. Di area dada di bawah lehernya, 5 bekas luka cakar yang mengerikan mengalir darah segar, membuat pakaiannya merah padam. Dia butuh perawatan. Menggosok tangannya, Xiaoyan mengambil lebih dari 10 botol batu giok dari cincin penyimpanannya.
Dia ragu-ragu sebentar sebelum mengulurkan kedua tangannya untuk membuka pakaian wanita itu. Namun, ketika tangannya hendak melakukannya, mata tertutup wanita misterius itu tiba-tiba terbuka. Mata yang indah itu membawa rasa dingin dan jengkel dari rasa malunya saat mereka menatap tajam pada Xiao Yan. Kamu sudah bangun. Tindakan tiba-tiba wanita itu membuka matanya menyebabkan Xiao Yan yang terkejut melompat. Dia dengan cepat mengambil beberapa langkah ke belakang dan mengangkat botol batu giok kecil di tangannya saat dia menjelaskan, aku hanya berniat untuk mengobati lukamu, maksud saya tidak ada salahnya. Tentu saja, karena Anda tidak sadar, saya berencana untuk menerapkan obat untuk Anda, tetapi sekarang setelah Anda bangun, Anda dapat melakukannya sendiri. Saat Xiao Yan berbicara, dia dengan hati-hati meletakkan botol giok di sebelahnya dan sekali lagi mundur beberapa langkah. Setelah menyaksikan kekuatan wanita ini, Xiao Yan sedikit takut bahwa dia tiba-tiba akan menjadi gila dan membunuhnya secara acak dengan satu tamparan. Dia akan menderita kematian yang tidak adil. Ketika dia melihat Xiao Yan mundur, wanita misterius itu akhirnya menghela nafas lega. Mata yang biasa dilihatnya pada Xiao Yan sedikit kurang dingin. Namun, ketika dia akan menggunakan obat sendiri, dia menyadari bahwa seluruh tubuhnya dalam keadaan mati rasa. Setelah perjuangan singkat, wanita misterius itu perlahan menutup matanya. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya dan menggertakkan giginya saat dia berkata, saya berada di bawah segel binatang buas itu. Xiao Yan berjongkok di sudut gua dan menyaksikan wanita misterius yang lumpuh itu dengan wajah polos. Namun, dia tidak menunjukkan niat untuk melangkah maju dan membantunya. Setelah berjuang sedikit lebih lama, wanita misterius itu hanya bisa menghentikan perjuangannya yang sia-sia. Dia memiringkan kepalanya dan matanya melirik Xiao Yan yang berjongkok di sudut dan menggambar lingkaran di tanah. Dia menimbangnya dengan hati-hati dan merasa bahwa pemuda ini tidak bermaksud jahat. Akhirnya dia berbisik, bantu aku menggunakan obat. Suaranya manis dan menyenangkan di telinga. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap wanita misterius itu. Dia mengedipkan matanya dan bergumam pelan, aku bisa membantumu, tetapi kita harus setuju bahwa setelah ini, kamu tidak akan melakukan hal bodoh seperti mencoba menggali mataku karena aku melihat tubuhmu. Mendengar kata-kata Xiao Yan, wanita itu menggelengkan kepalanya ketika dia tiba-tiba memikirkan berapa lama sejak seseorang berani mengatakan sesuatu seperti ini di depannya. Aku tidak begitu tidak bermoral. Selama Anda memegang tangan dan mulut dengan benar, saya tidak akan membalas bantuan Anda dengan menyakiti Anda. Wanita itu dengan lembut berkata dengan suara yang lebih santai. Dengan jaminannya, Xiao Yan akhirnya berjalan ke arahnya perlahan. Matanya sekali lagi menyapu wajah cantik itu. Membiarkan batuk kering, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menarik bagian dada gaunnya sedikit terpisah. Setelah memisahkan gaun putih polos, Xiao Yan menemukan rompi logam biru pucat di bawahnya. Dari gelombang seperti cahaya yang mengalir, jelas bahwa ini bukan barang biasa. Di rompi ada 5 bekas cakar yang dalam dengan jejak darah samar mengalir. Rompi batin yang tangguh. Jika dia tidak memiliki ini untuk melindungi tubuhnya, serangan ametis Winged Lion kemungkinan akan menghancurkan bagian atas tubuhnya. Xiao Yan menghela nafas dalam keheranan saat dia melirik rompi batin berwarna biru pucat. Lukanya ada di bawah rompi bagian dalam. Untuk menggunakan obat untuk menghentikan darah, sepertinya aku harus melepas rompi itu, lepas. Setelah mengamati rompi biru pucat yang melilit tubuhnya, Xiao Yan dengan malu-malu dan pahit memberi tahu wanita berwajah agak merah itu. Ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan, wanita itu jelas bergetar. Dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menutup matanya. Bulu matanya yang panjang sedikit bergetar tetapi suaranya cukup tenang, lepaskan saja. Terima kasih. Melihat bagaimana dia begitu menentukan, Xiao Yan mulai merasa sedikit gelisah. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia mengangkat wanita itu dari ranjang batu dan membantunya duduk dengan punggung menghadap ke arahnya. Menonton garis-garis lekuknya yang mempesona dari belakang, tangan Xiao Yan sedikit bergetar ketika dia perlahan menanggalkan pakaian atasnya. Saat dia melepas pakaiannya, jari Xiao Yan sesekali menyentuh kulit wanita itu. Ketika ini terjadi, dia akan merasakan tubuhnya tiba-tiba menegang. Wanita itu mungkin Dou Huang yang kuat dan legendaris, tetapi ketika menyangkut pria dan wanita penting, sepertinya dia tidak acuh seperti yang dia klaim. Setelah Xiao Yan perlahan menarik pakaiannya ke pinggang yang sempit,
dia samar-samar melihat kancing logam di rompi bagian dalam dan dengan lembut membuka kancingnya satu persatu. Setelah melepas tombol terakhir, Xiaoyan dengan hati-hati menarik rompi dari tubuh wanita. Meskipun berhati-hati, wanita itu masih tetap merasa kesakitan. Begitu rompi dalam dilepas, tubuh bagian atas wanita itu hampir telanjang ditampilkan di depan Xiaoyan. Tentu saja, ini hanya punggungnya. Adapun bagian depan, Xiaoyan tidak memiliki keberanian untuk melihat. Mengekspos bagian atas tubuhnya yang telanjang kepada seorang pria yang tidak dikenalnya menyebabkan wanita dengan kekuatan Dou Huang secara bertahap dibanjiri oleh lapisan merah muda. Tubuhnya yang cantik berulang kali menggigil dengan lembut. Kelola tangan dan matamu dengan benar. Pada saat ini, wanita itu sekali lagi mengeluarkan peringatan. Xiaoyan tersenyum pahit ketika ia mengambil jubah hitam besar dari cincin penyimpanan dan menutupi tubuh wanita itu. Hanya setelah ini, dia sekali lagi perlahan membalikkan tubuhnya dan membaringkannya di ranjang batu. Setelah berbalik, Xiaoyan memperhatikan bahwa wajahnya dibanjiri dengan warna merah yang memalukan. Namun, matanya tidak tampak terlalu dingin ketika dia menatapnya. Jelas, tindakan Xiaoyan menutupi dia untuk mengurangi rasa malu yang telah membuatnya mendapat kesan yang baik. Aku akan mencuci lukanya. Xiaoyan mengingatkan saat dia perlahan-lahan menarik jubah hitamnya. Ketika lukanya benar-benar terbuka, dia buru-buru berhenti. Pada ketinggian ini, dia sudah bisa melihat sebagian kecil dari puncak salju putih dan belahan dada yang memikat yang akan menyebabkan pria menjadi gila untuk ehem-ehem. Xiaoyan mengambil beberapa kain bersih dari cincin penyimpanan dan menuangkan cairan hijau pucat di atasnya. Setelah itu, dia perlahan-lahan mengusap noda darah di sekitar luka. Alis wanita misterius itu terus bergetar sedikit saat Xiaoyan mengusap lembut. Jepit rambut Phoenix yang tampak mulia di kepalanya sedikit jatuh, memberikan penampilannya perasaan yang lebih malas dan kurang anggun. Saat mata indah wanita itu memandang pria muda yang menundukkan kepalanya dan dengan serius mencuci lukanya, rasa terima kasih muncul di pandangannya. Setelah mencuci luka dengan saksama, Xiaoyan menuangkan bubuk berwarna putih dari botol batu giok di atasnya. Efek dari bedak menyebabkan wanita itu menyatukan kedua alisnya saat rangan rendah yang menyakitkan terdengar. Tenang, ini akan segera berakhir. Sambil tersenyum, Xiaoyan membentangkan bubuk di atas luka secara merata. Dia kemudian mengambil kain untuk menghentikan pendarahan dari cincin penyimpanannya dan dengan hati-hati melilitkan ke lukanya. Tatapan Xiaoyan tidak berkeliaran ketika dia membalut lukanya, tetapi dia akhirnya melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia miliki. Beruntung dia berhasil menyembunyikan apa yang dilihatnya dengan cukup baik. Kalau tidak, wanita misterius itu mungkin akan menjadi musuhnya. Selesai. Lukanya telah ditangani, yang tersisa adalah cedera internalnya yang harus Anda andalkan untuk sembuh. Segel itu juga sesuatu yang harus Anda kembalikan sendiri. Xiaoyan menepuk-nepuk tangannya, mundur selangkah dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih. Wanita yang diam-diam berbaring di ranjang batu tiba-tiba melemparkan Xiaoyan senyum yang sempurna. Senyum itu bahkan bisa disebut tiada taraf. Di puncak gunung kecil, Xiaoyan berbaring saat tatapannya terus-menerus menyapu sekeliling. Karena Amethyst Winged Lion, binatang sihir lain di pegunungan Magic Beast jauh lebih gelisah daripada biasanya. Untungnya bubuk obat yang dibuat oleh Yao Lao sangat efektif, meskipun Magic Beast sesekali akan muncul. Setelah mereka mencium bau menjengkelkan, mereka semua buru-buru meninggalkan daerah itu. Jadi, selama 2 hari ini, Xiaoyan dan Yao Lao tidak pernah ditemukan. Hei, dengan wanita itu di sisimu, kamu akan selalu mengalami kesulitan. Apakah Anda berencana untuk terus seperti ini? Yao Lao melayang keluar dari ring ketika dia tersenyum dan berkata, Hehe, itu adalah praktisi tingkat Dou Huang, jika ada kesempatan untuk membuatnya berutang budi padaku, itu dapat dihitung sebagai investasi jangka panjang. Bahaya apa ini dibandingkan dengan itu? Telapak tangan Xiaoyan menamparkan dahan yang menghalangi rutenya saat dia terkekeh. Lebih tepatnya kau memanfaatkan momen terlemahnya untuk, Dengan cara ini, Anda akan memiliki pengawal Dou Huang, memungkinkan Anda untuk melakukan apapun yang Anda inginkan di Kekaisaran Jiama. Yao Lao dengan tidak sopan menghela nafasnya sambil menggoda. Memutar matanya, Xiaoyan bergumam, aku ingin, tetapi jika aku melakukan itu, aku akan menjadi orang pertama yang terbunuh ketika dia pulih. Baiklah, jam sudah berakhir, ayo kembali. Sekali lagi mengamati lingkungan yang sekarang damai,
Xiao Yan melambaikan tangannya, tidak repot-repot berdebat dengan Yao Lao tentang topik tak berguna ini. Dia melompat keluar dari tumpukan batu dan menuruni puncak gunung kecil dengan penuh semangat. Mengembalikan Yao Lao ke atas ring, Xiao Yan berlari kecil dan setelah beberapa menit, dia kembali ke gua yang dingin. Setelah memasuki gua, dia melihat bahwa wanita misterius yang semula berbaring di ranjang batu sekarang duduk di atas lempengan batu sambil meletakkan pipi di telapak tangannya. Ketika dia melihat Xiao Yan kembali, dia tidak bisa menahan senyum kecil dan berkata, "Kamu sudah kembali." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Dia berjalan lebih dekat dan mengeluarkan beberapa ikan gemuk yang dia tangkap di bawah air terjun dari storage ring-nya. Dia duduk di tanah, menyalakan api dan dengan santai bertanya, "Apakah kamu lebih baik sekarang?" Wanita misterius itu perlahan berdiri, membawa gelombang aroma samar ketika dia tiba di sisi Xiao Yan. Dengan sedikit mengaitkan alisnya yang hitam, dia dengan ringan menghela nafas, "Luka daging bukanlah masalah besar, tapi teknik segel akan membutuhkan setidaknya beberapa hari untuk diurungkan. Bersembunyi di sini selama periode waktu itu, mereka seharusnya tidak dapat menemukan tempat ini." Menusuk ikan pada batang pohon, Xiao Yan menempatkan mereka di rak di atas api dan kemudian memutar kepalanya untuk menatap wanita misterius di sebelahnya. Karena gaun sutra yang dikenakan oleh wanita itu sudah compang camping, dia saat ini mengenakan gaun hitam Xiao Yan. Dengan anggun duduk sendiri, mata indah dari wanita misterius menatap Xiao Yan saat ia terus menaburkan bumbu pada ikan, tersenyum sambil berkata, "Kamu punya nyali. Untuk berani memasuki area bagian dalam Magic Beast Mountain Range dengan kekuatan Douse. Tidak ada pilihan, aku dikejar di dalam." Xiao Yan tersenyum, memalingkan kepalanya untuk bertanya, "Oh iya, siapa namamu?" "Yun Zi." Wanita misterius itu menjawab dengan senyum di wajahnya. "Yao Yan." Dari botol batu giok, Xiao Yan menaburkan beberapa bumbu pada ikan saat ia menjawab dengan santai. "Yun Zi." Dia belum pernah mendengar berita tentang nama Dou Huang itu di Kekaisaran Jiama. Memikirkan hal itu, kemungkinan dia menyembunyikan identitas aslinya. Wanita yang menyebut dirinya Yun Zi tidak repot-repot memeriksa validitas kata-kata Xiao Yan. Meskipun kekuatannya sekarang disegel, seorang anak muda yang hanya memiliki kekuatan Dou Ze jelas tidak berbahaya baginya. Percakapan singkat ini perlahan berakhir. Setelah kehilangan topik, keduanya tenggelam dalam suasana sunyi sampai Xiao Yan menawarkan ikan barbecue di tangannya kepada Yun Zi, sementara dia dengan ringan menganggukkan kepalanya dengan penuh syukur. "Kamu seorang alkemis." Tatapan Yun Zi menyapu botol-botol batu giok kecil ke sisi Xiao Yan, perasaan takjub dalam suaranya. Hanya dokter." Xiao Yan menelan makanan di mulutnya, memilih untuk menyembunyikan fakta bahwa dia adalah seorang alkemis. Dia tidak merasa bahwa mengungkapkan identitasnya adalah ide yang masuk akal. "Oh." Sedikit memiringkan kepalanya untuk mengerti, keheranan di mata Yun Zi secara bertahap memudar. Meskipun tidak ada banyak perbedaan antara seorang alkemis dan seorang dokter, perbedaan status itu seperti langit dan bumi. "Aku punya teman seorang alkemis. Setelah saya menyelesaikan misi saya di sini, jika Anda mau, saya dapat memperkenalkan Anda kepadanya di Jiama Empire." Yun Zi mengerutkan bibir merahnya yang sedikit berminyak saat dia mengatakan itu. Mendengar kata-kata ini, Xiao Yan sedikit terkejut, segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya, menghasut tatapan tertegun dari Yun Zi, "Terima kasih, tapi aku pikir aku masih harus melupakannya, aku sudah punya guru." Mendengar Xiao Yan tiba-tiba menurunkan niat baiknya, keheranan melintas di wajah Yun Zi. Pengenalan pribadinya sebenarnya ditolak. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia mengalami hal seperti itu. Pada saat ini, Yun Zi hanya berhasil menahan pertanyaan di ujung lidahnya. "Apakah Anda tahu dengan siapa saya akan memperkenalkan Anda?" Namun dorongan ini hanya melintas di benaknya sebelum menghilang. Mengingat kontrol diri dan martabat Yun Zi, tentu saja dia tidak akan menanyakan pertanyaan semacam ini. Sebaliknya, dia perlahan menganggukkan kepalanya agak bingung. "Setelah luka Anda disembuhkan, apakah Anda masih berencana melawan Amethyst Winged Lion?" Saat ia merobek sepotong daging ikan terakhir, Xiao Yan dengan sembarangan bertanya dengan mulut penuh makanan. "Iya benar, aku harus mendapatkan Amethyst Spirit Crystal." Yun Zi menghela nafas ringan saat dia menjawab. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, setelah menyaksikan pertarungan antara dia dan Amethyst Winged Lion, dia jelas berpikir bahwa peluang keberhasilan Yun Zi tidak tinggi.
Perbedaan antara kekuatannya dan milikku tidak besar, hanya saja aku tidak berharap bahwa dia benar-benar tahu teknik penyegelan. Kekalahan saya sebelumnya adalah karena saya tidak dapat membela diri terhadap teknik itu. Dalam pertempuran kami berikutnya, angin ekstrim saya, Meteor Kill tidak akan kalah darinya. Ketika dia melihat raut wajah Xiao Yan, alis hitam Yun Zi sedikit bersatu saat dia menjelaskan, samar-samar tidak puas. Langkah itu memang sangat kuat. Xiao Yan tidak meragukan kekuatan sinar cahaya yang telah memotong setengah tanduk dari Amethyst Winged Lion. Namun ketika berbenturan dengan segel Amethyst, Xiao Yan tidak tahu siapa yang akan menang. Setelah menghabiskan ikan bakar di tangannya, Xiao Yan berdiri dan meregangkan punggungnya. Dia kemudian memanggil Yun Zi sebelum duduk bersila di atas lempengan batu ke satu sisi. Tangannya membentuk segel pelatihan dan dia secara bertahap menutup matanya. Ketika dia menatap Xiao Yan yang sudah mulai berlatih, Yun Zi juga berdiri dan melanjutkan untuk mencuci tangannya sebelum datang ke depan Xiao Yan. Mata cerdasnya mengukur Xiao Yan saat dia berada di tengah-tengah pelatihan. Beberapa saat kemudian, alis hitamnya berkerut saat dia dengan lembut bergumam, bagaimana tingkat terendah metode Huang Qi. Guru orang ini tampaknya orang yang sangat pelit, mungkinkah ia tidak tahu arti metode Qi yang baik untuk seorang praktisi baru? Yun Zi dengan lembut menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, di dalam hatinya dia berkata, meskipun dia belum bertemu Yao Lao, dia sudah diturunkan pangkatnya ke seorang guru yang menghancurkan murid-muridnya. Setelah menyelesaikan tugasku, aku akan membantunya. Pohon muda yang baik tidak seharusnya diinjak-injak. Yun Zi menggelengkan kepalanya saat dia juga duduk dan menutup matanya, dia secara bertahap mulai bekerja untuk melarutkan segel ametis di tubuhnya. Selama beberapa hari Yun Zi memecahkan segel, karena keramahan Xiao Yan yang sangat baik, hubungan antara keduanya berangsur-angsur menjadi akrab dan mungkin karena keberadaan segel, sekarang setiap kali Yun Zi berbicara dengan Xiao Yan, nada bicaranya secara bertahap melemah. Ini menyebabkan Xiao Yan menjadi sedikit lebih riang, setelah semua yang dia tidak suka dari nada sombong itu. Kehidupan di gua bersama berlanjut dalam ketenangan selama 2 hari. Namun, pada hari ketiga, itu rusak oleh kedatangan tiba-tiba lolongan serigala. Tepat setelah selesai makan siang di gua, kulit Xiao Yan tiba-tiba berubah ketika dia mendengar serigala melolong dari suatu tempat di dekat gua. Dengan tergesa-gesa berdiri, dia bertukar pandang dengan Yun Zi sementara alisnya terjalin erat. Bagaimana kita bisa ditemukan? Xiao Yan mondar-mandir, berpikir. Setiap hari tubuhnya disemprot dengan bubuk obat yang bisa menutupi aroma tubuhnya, Magic Beast tidak mungkin membuntutinya ke lokasi ini. Dengan alisnya yang terjalin erat, Xiao Yan tiba-tiba mengarahkan pandangannya ke arah ekspresi minta maaf di wajah Yun Zi. Dengan sedikit terpana, sebuah pikiran terlintas di benaknya, dia memaksakan sebuah senyuman ketika dia bertanya, kamu tidak bisa memberitahuku bahwa kamu keluar hari ini. Menatap ekspresi wajah Xiao Yan, wajah cantik Yun Zi memerah dengan penyesalan. Dengan suara malu, dia dengan lembut mengakui, maaf, aku pergi mandi hari ini. Xiao Yan agak terdiam pada kata-kata ini, dia menghela nafas saat dia mengencangkan penguasa berat misterius di punggungnya. Mengepalkan giginya, dia menginstruksikan Yun Zi, kamu tinggal di sini, jangan mencoba sesuatu yang lucu, aku akan pergi keluar untuk memancing Magic Beast pergi. Kamu, dengan kekuatanmu, akan lebih baik membiarkanku pergi. Menatap Xiao Yan saat dia berbalik dengan niat untuk keluar, penyesalan di hati Yun Zi tumbuh lebih dalam saat dia buru-buru berdiri dan berkata, kamu sebaiknya tetap di sini tanpa bergerak. Xiao Yan tiba-tiba berhenti dan menoleh, berteriak dengan suara rendah, jika kamu keluar, kamu hanya akan menarik lebih banyak Magic Beast. Pada ledakan tiba-tiba Xiao Yan, Yun Zi sedikit terkejut dan takut. Saat dia dengan bodoh melihat ke arah Xiao Yan, otaknya tiba-tiba tidak dapat memproses apa yang telah terjadi. Apakah pria ini benar-benar berteriak padanya? Jangan mengambil langkah lain dari gua atau kita berdua akan mati di sini. Pada saat ini, Xiao Yan tidak berminat untuk peduli bahwa wanita di belakangnya adalah seorang praktisi Dou Huang. Setelah mengucapkan kalimat itu dengan nada keras, dia dengan cepat bergegas keluar dari gua. Yun Zi berdiri di tempat ketika dia melihat bagian belakang anak muda itu menghilang dari pandangannya dan keluar dari gua. Tangannya dengan linglung bergoyang di depannya seolah-olah tidak dapat memutuskan apa ekspresi yang tepat untuk situasi ini. Lama kemudian, dia akhirnya tersentak keluar dan menghentakkan kakinya, kesal, umur yang begitu lembut, namun begitu tanpa ampun ketika dia marah,
hingga berpikir bahwa aku telah merencanakan untuk membantumu. Karena Anda suka bertindak berani dan pamer, maka selesaikan sendiri. Meskipun dia mengucapkan kata-kata ini, Yunzi masih mengambil beberapa langkah ke depan untuk menatap pintu masuk gua yang terang. Tetapi mengingat peringatan Xiao Yan, dia tidak bisa menahan langkahnya. Jejak kekhawatiran muncul di alisnya. Tidak lama setelah Xiao Yan pergi, Yunzi mendengar lolongan serigala mengintensifkan dan segera, lolongan serigala secara bertahap tumbuh semakin jauh. Namun anak muda itu masih belum kembali. Sekali lagi menunggu beberapa saat, Yunzi akhirnya kehilangan kesabaran dan menggertakkan giginya. Dia menjentikkan tangan saat pedang aneh itu melesat keluar sambil dengan dingin menyatakan, Amethyst Wind Lion, jika sesuatu terjadi pada Yao Yan, aku pasti akan memastikan seluruh jajaran gunungmu terbalik. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Yunzi bergerak untuk bergegas keluar dari gua. Namun, pada saat ini, sesosok tiba-tiba masuk dari luar gua. Yao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Melihat sosok itu, wajah Yunzi yang cantik meledak dalam kebahagiaan ketika dia berlari ke depan untuk menanyakan tentang kesehatannya. Nona, tolong jangan keluar lagi. Jika lebih banyak Magic Beast datang, aku akan benar-benar mati. Ditutupi dengan darah, Xiao Yan tersenyum pahit saat visinya menjadi hitam dan tubuhnya jatuh ke tanah. Pada saat dia jatuh, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan bahwa dia tampaknya telah jatuh ke pelukan lembut dan hangat. Ketika Xiao Yan akhirnya sadar kembali, dia samar-samar merasakan lengan lembut dan hangat di pinggangnya. Kepalanya juga tampak seperti bersandar pada sesuatu. Yang paling penting, punggungnya menempel erat pada dua cetakan lembut. Berangsur-angsur bangun, Xiao Yan merasakan bibirnya berangsur-angsur menjadi dingin ketika seteguk besar air jernih dingin dengan paksa dituangkan ke mulutnya. Karena keterampilan buruk dari orang yang menuangkan air, cukup banyak yang akhirnya dituangkan ke hidung Xiao Yan. Uhuk. Mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka ketika dia buru-buru menundukkan kepalanya dan dengan keras batuk. Mengincar Yunzi yang sedang membawa semangkuk air jernih di belakangnya dan tampak seolah-olah dia tidak tahu harus berbuat apa. Ujung mulut Xiao Yan berkedut ketika dia tertawa getir, kau mencoba ingin mencekikku sampai matikan. Mendengar ini, rasa malu muncul di wajah Yunzi yang cantik. Ini adalah pertama kalinya dia merawat seseorang, sudah cukup bagus baginya untuk mencapai hasil ini. Menempatkan mangkuk di tangannya, Yunzi bertanya sambil tersenyum, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan mengusap kepalanya yang agak pusing saat dia berkata, untungnya, itu hanya binatang ajaib peringkat 2. Jika peringkat 3, saya khawatir tidak akan bisa kembali. Maaf, aku tidak berpikir bahwa hal seperti itu akan terjadi. Mungkin itu karena kekuatannya disegel sementara, tetapi dalam beberapa hari terakhir, permintaan maaf dari mulut Yunzi telah meningkat. Jika fenomena ini diketahui oleh mereka yang mengenalnya, mereka mungkin akan sangat terkejut sehingga mereka akhirnya menelan ludah mereka sendiri. Setelah tersenyum pahit, Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja. Itu salah saya karena tidak menjelaskan kepada Anda. Pada titik ini, perut Xiao Yan tiba-tiba menggeram lapar, menyebabkannya merasa sedikit malu. Mendengarkan suara dari perut Xiao Yan, Yunzi tertawa terbahak-bahak. Dia mengulurkan tangannya, menghentikan Xiao Yan yang hendak bangun untuk menyiapkan makanan, dan berkata sambil tersenyum, kamu sekarang seorang pasien. Saya yang akan memanggang ikan hari ini. Kamu tahu cara memanggang ikan. Mendengar sarannya, Xiao Yan segera mengarahkan pandangannya yang tertegun ke arah wanita cantik yang jelas-jelas memiliki status tinggi. Saya telah belajar sedikit setelah melihat Anda melakukannya selama 3 hari terakhir. Sambil tersenyum, Yunzi berbalik dan berjalan menuju platform batu, meninggalkan Xiao Yan dengan pemandangan punggungnya yang indah dan mempesona. Menonton Yunzi berjongkok di tanah dan menyalakan api untuk memanggang ikan, Xiao Yan hanya tersenyum dan mendesah panjang. Tangannya menunjukkan formulir latihan dan dia melipat kakinya. Sesaat kemudian, dia memasuki mode pelatihan. Jongkok di samping api, Yunzi berkeringat saat dia membalik ikan. Kadang-kadang, dia akan berbalik dan menyaksikan Xiao Yan berlatih dengan mata tertutup dan tanpa sadar berbisik, tidak ada orang lain yang memakan ikan yang telah saya bakar. Anda anak nakal, sebenarnya berani memandang rendah saya. Memutar pegangan kayu sekali lagi, Yunzi menyapu pandangannya ke beberapa botol batu giok di atas meja batu. Dia menyatukan kedua alisnya saat tangannya perlahan bergerak. Sesaat kemudian,
Dia tiba-tiba meraih botol batu giok yang paling dekat dengan sudut. Bumbunya adalah botol ini kan? Mengangkat botol transparan, Yunzi mempelajari bubuk putih di dalamnya. Merasa itu tampak mirip dengan yang digunakan Xiao Yan sebelumnya, dia menuangkannya ke ikan bakar. Tawa yang jelas mendorong Xiao Yan untuk mundur dari kondisi latihannya. Dia berkedip dan menatap ikan bakar sedikit dibakar yang ditempatkan di depannya. Sudut mulutnya bergerak-gerak, ketika dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan Yunzi yang menatapnya dengan mata yang indah. Dia tanpa sadar tertawa kering, apakah ikan ini dipanggang olehmu? Ini pertama kalinya aku memanggang makanan. Bahkan jika rasanya tidak enak, Anda juga harus menghabiskannya. Melihat ekspresi Xiao Yan, Yunzi mengangkat bibir merahnya dan melambaikan ikan bakar di tangannya. Dalam suara lembutnya adalah ancaman yang dipahami bahkan tanpa disuarakan. Kak, aku orang sakit. Tidak apa-apa jika Anda tidak memberi saya perawatan terbaik, tetapi apakah Anda mencoba meracuni saya? Mendengar kata-katanya, Xiao Yan langsung merintih, tetapi diabaikan oleh Yunzi yang hanya mengunyah sepotong kecil daging ikan. Dia langsung mengerutkan kening, jelas tidak senang dengan masakannya. Melihat bahwa dia diabaikan, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengulangi bahwa dia kebal terhadap racun di dalam hatinya sebelum menggigit. Ikan yang terbakar menyebabkan mulutnya sedikit hitam, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan Xiao Yan. Dia mengunyah makanan di mulutnya dan menelannya. Namun, ketika dia setengah jalan dengan ikan bakar, alisnya perlahan ditekan bersama. Tubuhnya juga mulai bergerak-gerak tidak nyaman. Itu, Yao Yan, apakah kamu merasa ada sesuatu yang salah? Yunzi yang berdiri di depan Xiao Yan tiba-tiba bertanya dengan lembut. Wajahnya memerah. Xiao Yan akhirnya mengangkat kepalanya ketika dia mendengar pertanyaan itu. Jantungnya berdegup kencang. Di depannya, wajah ramping Yunzi dipenuhi dengan kemerahan yang menarik. Matanya yang biasanya waspada kini berubah kabur. Ketika tatapan Xiao Yan bergerak ke bawah, dia memperhatikan bahwa bahkan leher Yunzi ditutupi dengan lapisan merah muda. Ada sesuatu yang salah, Xiao Yan tertawa getir ketika dia menyadari bahwa tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat panas. Selain itu, panas ini sedang tren meningkat. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yan menyaksikan kepanikan yang muncul di wajah Yunzi yang disebabkan oleh kejadian aneh ini. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan melihat ikan bakar di tangannya. Setelah merenung sejenak, sebuah pemikiran melintas di kepalanya dan dia bertanya dengan suara datar, apakah kamu menaruh sesuatu pada ikan ini? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Yunzi juga menjadi sadar bahwa akar masalahnya adalah ikan bakar di tangan mereka. Seketika, dia buru-buru mengambil botol giok kecil dari meja batu dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Xiao Yan dengan cepat menerima botol giok kecil dan mempelajari bubuk obat putih pucat di dalamnya. Matanya tiba-tiba mengejang, terutama ketika jarinya mencubit sedikit dan meletakkannya di mulutnya. Ekspresi wajahnya menjadi lebih berwarna. Apa itu? Apakah ada masalah dengan bumbu? Menyaksikan sikap Xiao Yan, Yunzi bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa yang memberitahumu bahwa ini adalah bumbu yang digunakan untuk memanggang ikan? Kata Xiao Yan, merasakan keinginan untuk menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Itu tampak mirip dengan yang biasa Anda gunakan. Pada saat itu, Yunzi tampaknya mengerti bahwa dia telah mengacaukan lagi. Sedikit rasa malu tak terhindarkan menemukan jalan masuk ke suaranya. Menghela nafas panjang, Xiao Yan menyadari bahwa panas jahat naik di perut bagian bawahnya semakin kuat. Seketika, ia mengecilkan perut bagian bawah dan dengan bantuan Douqi, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan panas jahat, mencegahnya menyebar. Apa ini? Di depannya, Yunzi juga mulai merasa bahwa tubuhnya semakin panas, memberinya dorongan untuk menanggalkan pakaiannya. Namun, dia adalah orang dengan kekuatan Do Huang. Bahkan dengan kekuatannya yang disegel, dia masih memiliki kekuatan mental untuk secara paksa menekan panas. Di dalam dirinya ketika dia buru-buru bertanya, ini adalah sesuatu yang secara tidak sengaja aku ciptakan, afrodisiak. Xiao Yan menjawab dengan wajah lebih merah. Afrodisiak. Wajah Yunzi menjadi stagnan setelah mendengar jawabannya. Merah merona segera muncul di wajahnya saat dia menginjak kakinya dan memarahi, alih-alih mempelajari hal-hal yang tepat pada usia yang begitu muda, kamu malah memperbaiki omong kosong seperti itu.
Saya tidak tahu persis apa yang diajarkan guru tidak berguna Anda itu kepada Anda. Menghadapi kemarahan Yunzi yang disebabkan oleh rasa malunya, Xiao Yan merasa diperlakukan salah. Kak, aku mungkin telah meletakkan benda itu di sana, tetapi aku tidak memberitahumu untuk menggunakannya sebagai bumbu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat ini, Yunzi merasa benar-benar tak berdaya, tanpa kekuatan yang dia tunjukkan ketika dia bertarung dengan Amethyst Winged Lion. Gunakan Douki untuk menekannya. Ini adalah sesuatu yang saya perbaiki secara acak agar tidak terlalu kuat. Seharusnya tidak apa-apa jika kita menekannya. Begitu dia memberikan sarannya, Xiao Yan buru-buru menutup matanya dan mulai mengedarkan Douki di tubuhnya, memfokuskannya pada keinginan yang meningkat untuk mengendalikannya. Menonton Xiao Yan dengan mata tertutup, Yunzi juga mulai menggunakan Douki-nya untuk menekan panas. Namun, ketika dia mengedarkan Douki-nya, dia tiba-tiba menyadari bahwa semua Douki-nya sudah disegel oleh Amethyst Winged Lion. Apa yang tersisa untuk menekan keinginannya? Mengikuti nyala keinginan di dalam hatinya, mata cerah Yunzi menjadi semakin kabur. Api hasrat mengusir akal sehatnya. Kamu bisa perlahan mencoba menekannya. Saya tidak bisa terus tinggal di sini. Saya ingin pergi. Embusan angin bertiup ke dalam gua, menyebabkan Yunzi menjadi sedikit sadar. Seketika, dia mengepalkan gigi peraknya dan berlari menuju pintu masuk gua. Xiao Yan, yang awalnya menekan nyala keinginan di dalam dirinya benar-benar terkejut ketika mendengar kata-kata Yunzi. Hal-hal akan menjadi mengerikan jika dia membiarkannya pergi, Magic Beast akan datang dari segala arah dan memblokir tempat ini. Terburu-buru membuka matanya, Xiao Yan melompat dari batu dan dengan panik meraih Yunzi dari belakang. Ketika tangan Xiao Yan menyentuh pinggang tipis lembut miliknya, tubuh Yunzi tiba-tiba mengeras. Dia secara refleks berbalik dan melemparkan tamparan keras ke wajah Xiao Yan. Namun, dalam kondisinya yang buruk, tangannya yang mendarat di wajah Xiao Yan tidak memiliki kekuatan apapun, membuatnya tampak lebih seperti upaya memijat seorang kekasih. Kak, bagaimana jika kamu kehilangan akal sehat setelah kehabisan? Anda harus tahu bahwa ada beberapa Magic Beast yang juga tertarik pada wanita manusia. Sebagai contoh, kera. Begitu kata kera memasuki telinganya, wajah Yunzi menjadi jauh lebih pucat. Dia juga pernah mendengar tentang binatang cabul dengan nama keji ini. Hanya memikirkan kemungkinan diambil oleh makhluk kotor ini menyebabkan dia merasa sakit. Tidak bisa pergi atau tinggal lebih jauh membuat Yunzi marah dengan kecemasan. Mulut kecilnya tiba-tiba melebar dan menggigit pundak Xiao Yan. Namun, menjadi sedekat ini dengan aroma pria lebih jauh menyebabkan panas dalam dirinya tiba-tiba meningkat dan melonjak, seperti kayu bakar yang bertemu dengan api yang kuat. Mulut kecil yang menggigit bahu Xiao Yan melonggarkan cengkeramannya. Lidah kecil diam-diam meluncur keluar dan menjilat ringan pada leher. Perasaan sejuk dan basah dari bahunya menyebabkan tubuh Xiao Yan bergetar. Api keinginan yang telah dia tekan dengan susah payah tiba-tiba meledak dan melonjak sekali lagi. Lengannya secara bertahap menggunakan lebih banyak kekuatan saat ia dengan erat memeluk pinggang tipis yang lembut di lengannya. Dalam keadaan terpesona, Xiao Yan menundukkan kepalanya dan merasakan kelembutan di bibirnya. Dia membuka mulutnya, membiarkan lidah kecil yang lembab masuk secara misterius. Ketika dua lidah terjalin secara tak terduga, mata Xiao Yan tiba-tiba melebar, tubuhnya tiba-tiba membeku, seperti disambar petir. Pada saat itu, hanya satu kalimat yang tersisa di benaknya. Aku kehilangan ciuman pertamaku. Kedua lidah terus terjerat dalam mulut Xiao Yan, sementara gelombang demi gelombang kesenangan terus menyerang hatinya. Kekuatan yang digunakan oleh lengannya tumbuh seolah-olah dia berusaha untuk menggabungkan wanita itu di lengannya ke dalam tubuhnya. Mengikuti tumbuhnya nyala hasrat di dalam dirinya, Xiao Yan linglung ketika salah satu tangannya tanpa sadar naik ke pinggang Yunzi yang sempit. Itu mengalir sedikit sebelum melewati jubah hitam dan menyentuh kulit seperti batu giok yang hangat dan lembut. Saat dua tubuh mereka melakukan kontak intim, Xiao Yan dan Yunzi sedikit bergetar. Dengan napasnya yang compang-camping, Xiao Yan perlahan-lahan menggeser tangannya ke atas. Sesaat kemudian, dia benar-benar meraih puncak lembutnya. Dengan bagian wanita yang paling sensitif diserang, Yunzi yang telah kehilangan pikirannya karena nyala hasrat menjadi sedikit terjaga. Wajahnya menjadi putih ketika dia merasakan postur intim mereka. Seperti kilat, dia berpisah dengan Xiao Yan, mengepalkan gigi peraknya dan berbisik dengan susah payah, "Yao Yan kamu, jika kamu berani melakukan itu padaku,
aku akan membunuhmu ketika aku memulihkan kekuatanku di masa depan. Suara Yunzi membawa mati rasa redup karena nyala api hasrat membara dalam dirinya, tetapi kata-kata serius membawa suara tangisan sedikit. Seperti palu yang berat, kata-kata Yunzi sangat menabrak kepala Xiao Yan dan segera membantunya melarikan diri dari kendali nyala hasrat. Merasakan bahwa tangannya benar-benar memegang tempat pribadi, wajah Xiao Yan berubah ungu ketika dia buru-buru melepasnya. Dia dengan kejam mengedarkan douqi di tubuhnya saat dia berjuang untuk menekan nyala hasrat yang menggeliat. Ketika Xiao Yan menekan api keinginan di dalam dirinya, kesadaran Yunzi sekali lagi ditaklukkan oleh api keinginan. Lengannya memeluk pinggang Xiao Yan saat pipinya berulang kali bergesekan dengan dada Xiao Yan. Sama seperti kesadarannya akan memudar, namun, air mata jernih jatuh dari mata Yunzi. Suara tidak jelas keluar dari bibir merahnya yang menarik, Yao Yan. Jika aku kehilangan tubuhku untukmu, aku akan membunuhmu lebih dulu, lalu aku akan bunuh diri. Air mata jernih mengalir di wajahnya, akhirnya mendarat di dada Xiao Yan. Perasaan dingin menyebabkan kepahitan muncul di mulut Xiao Yan. Sambil mendesah ringan, dia bertanya dalam hatinya, Guru, berhenti bermain mati. Bagaimana saya bisa membatalkan efek dari hal ini? Haha, ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Wanita ini kemungkinan menikmati status tinggi di Kekaisaran Jiama. Jika Anda, tawa bercanda Yao Lao terdengar dalam hati Xiao Yan. Berhenti main-main. Dia bukan tipe orang yang hanya akan pergi dengan siapa saja yang memiliki tubuhnya. Anda baru saja mendengarnya, jika aku benar-benar memanfaatkannya, aku akan menjadi orang pertama yang terbunuh setelah dia bangun. Xiao Yan tertawa pahit sambil menggelengkan kepalanya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat wanita bangsawan berwajah merah sebelum berbisik, aku bisa merasakan bahwa dia tidak bercanda. Mengingat karakternya, aku takut dia benar-benar akan melakukannya. Kesempatan yang bagus, Yao Lao menghela nafas dengan sedikit menyesal dan berkata, kumpulkan douqi di tanganmu dan pijat titik-titik akupuntur di perut bagian bawah, paha, dan tepat di bawah lehernya. Anda harus mengetahui lokasi pasti dari tempat-tempat ini dengan sangat baik. Sudut mata Xiao Yan bergerak-gerak ketika mendengar tempat-tempat ini. Mengapa mereka semua titik di mana wanita paling sensitif? Guru, sebaiknya kamu tidak main-main. Ini melibatkan hidup saya. Menghapus keringatnya, Xiao Yan tersenyum pahit dan berkata. Namun, Yao Lao tetap diam setelah pertanyaan Xiao Yan. Ditinggalkan tanpa pilihan lain, Xiao Yan mengepalkan giginya, menekuk tubuhnya dan membawa pinggang malas Yunzi sebelum menempatkannya di meja batu. Pada saat itu, pakaian Yunzi sudah sebagian dilepas, memperlihatkan sebagian besar tubuhnya yang telanjang dan menyajikan pemandangan yang sangat mencolok. Xiao Yan hanya menjadi lebih sengsara. Tidak hanya dia harus menekan nyala hasrat yang menggeliat di dalam dirinya, dia juga harus bertindak sebagai orang suci di depan keindahan setengah telanjang ini. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam saat dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya yang ditutupi dengan douqi. Menghadapi Yunzi yang hampir tidak sadar, dia berbisik, maaf. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiao Yan tidak lagi ragu-ragu. Tangannya dengan cepat menarik jubah hitam di tubuh Yunzi, berhenti hanya ketika setengah dari dadanya yang putih salju terungkap. Xiao Yan tidak terganggu ketika dia mengulurkan 3 jari dan perlahan menggosok tempat di bawah lehernya dan setengah inci di atasnya. Setelah douqi memasuki tubuhnya, kemerahan di wajah Yunzi berhenti menyebar. Erangan menggoda dari hidungnya juga melemah. Melihat itu efektif, roh Xiao Yan melonjak dan douqi buru-buru menuangkan ke tangannya. Setelah memijat selama beberapa menit, tatapan Xiao Yan bergeser ke bawah dan berhenti di perut bagian bawah Yunzi. Xiao Yan menghela nafas ketika dihadapkan dengan zona sensitif ini sebelum dia terus berpisah dari jubah hitam. Kali ini, tindakan berpisah jubah hitam menyebabkan sepasang payudara perut kehilangan penutup dan dengan telanjang memperlihatkan ketelanjangannya ke udara. Menelan air liurnya, jari-jari Xiao Yan menyentuh perut bagian bawah yang tenang dan mulai bergerak ringan. Sentuhan intim seperti itu secara alami menyebabkan hati Xiao Yan berayun. Sebagai douqi ditransfer melalui tempat di perut kecil, kemerahan di wajah Yunzi juga mereda. Lehernya yang berwarna merah muda juga mulai berangsur-angsur kembali ke putih normal. Setelah memijat perutnya selama beberapa menit, Xiao Yan buru-buru menarik jubah hitamnya kembali. Selanjutnya, dia mulai mengangkat jubah hitam yang ada di atas kaki Yunzi. Xiao Yan tidak berani bertindak ceroboh di tempat seperti itu.
Ketika dia mengangkatnya dengan cukup, dia dengan cepat menemukan tempat yang tepat dan menutup matanya saat dia menggunakan Douqi untuk meredakan nyala hasrat di tubuh Yunzi. Ketika Xiao Yan memejamkan mata, Yunzi, yang sedang berbaring di tempat tidur, mengencangkan tangannya. Bulu matanya yang panjang terus bergetar ketika ekspresi rasa malu dan marah berulang kali muncul di wajahnya. Beberapa saat kemudian, Xiao Yan basah kuyup saat ia akhirnya melepaskan tangannya. Dia menarik jubah hitam ke bawah dan terengah-engah. Berbalik, dia menemukan bahwa wajah Yunzi telah kembali normal dan mendesah. Pada saat Xiao Yan menghela nafas, Douqi dalam tubuhnya yang sangat lelah membantu Yunzi menekan nyala hasratnya hampir membuat nyala hasrat di dalam dirinya muncul lagi. Dengan wajah merah, Xiao Yan sedikit menekuk tubuhnya dan menyaksikan kecantikan tak berdaya berbaring di ranjang batu. Dia tanpa sadar melangkah maju dan menundukkan kepalanya untuk menyaksikan bibir yang lembut, indah dan menggoda. Api hasrat menyala di matanya sebelum perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Merasakan napas penutup, tangan Yunzi juga mulai mengencang. Sama seperti Yunzi sedang bersiap untuk membalas, napas penutupan tidak bergerak lebih dekat ke wajahnya. Setelah keheningan singkat, suara tamparan keras yang jelas terdengar di gua. Ketika suara itu mati, napas panas perlahan-lahan menjauhkan diri. Suara langkah kaki yang mengejutkan perlahan meninggalkan gua. Hanya ketika suara langkah kaki menghilang, Yunzi menggoyang-goyangkan bulu matanya dan membuka matanya. Melihat jubah hitam yang sedikit tidak teratur di tubuhnya, air mata lain jatuh. Meskipun dia jelas bahwa hal yang paling menakutkan tidak terjadi, pijatan Xiao Yan tidak berbeda dengan melihat seluruh tubuhnya yang telanjang. Dengan posisinya, hampir tidak ada orang yang berani kurang ajar di depannya, apalagi menyentuh tubuhnya secara acak. Memikirkan bagaimana ciuman pertamanya yang telah dia pertahankan selama bertahun-tahun direnggut oleh seorang bocah yang jauh lebih muda darinya di gua ini, Yunzi merasakan keinginan gila untuk menangis tetapi tidak ada air mata yang muncul. Setelah kehilangan Douqi-nya, Yunzi tampak kurang dingin dan tidak berperasaan dari biasanya. Posisinya yang tak terjangkau juga tampaknya untuk sementara disegel dalam relung kesadarannya yang dalam. Jika ini terjadi di masa lalu, Yunzi tidak akan ragu untuk mengeluarkan pedangnya dan memotong Xiao Yan menjadi 18 bagian. Tentu saja, jika Douqi-nya tidak disegel, efek dari afrodisiak yang telah disatukan secara acak oleh Xiao Yan tidak akan bisa membuat Yunzi merasa sedikit pun pusing. Berbaring di atas batu tempat tidur, Yunzi menggigit bibir merahnya. Wajahnya terus-menerus beralih antara kecerahan dan kesuraman tanpa ada yang bisa memahami pikirannya. Setelah kehabisan gua, Xiao Yan dengan gila berlari menuju air terjun. Api hasrat yang membara di dalam dirinya telah menyebabkan tubuhnya terasa seperti arang yang terbakar, dia terus berlari agak jauh dengan wajah merahnya. Suara gemuruh air segera memasuki telinganya dan udara lembab yang menerkam wajahnya menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit lebih nyaman. Plop, setelah melihat danau muncul di matanya, Xiao Yan melompat ke dalamnya seperti ikan. Tubuhnya tenggelam ke dasar danau, memungkinkan air danau yang dingin menenangkan tubuh panasnya. Xiao Yan mengeluarkan pil pemulihan energi dari cincin penyimpanannya dan menelannya, secara tidak sengaja mengambil beberapa teguk air danau. Kemudian, di dasar danau, Xiao Yan menyilangkan kakinya dan mulai membiarkan Douqi-nya bersirkulasi mengusir nyala hasrat keinginan. Dengan provokasi dari air dan pemulihan bertahap dari Douqi-nya, panas di tubuh Xiao Yan mulai surut, nyala api hasrat dalam dirinya juga mulai menghilang perlahan. Celepuk. Kepala manusia tiba-tiba meletus dari permukaan danau yang tenang saat Xiao Yan menyeka air yang menempel di wajahnya dan mengangkat kepalanya untuk menyaksikan matahari menggantung tinggi di langit. Dia dengan lemah menghembuskan napas dan perlahan-lahan berenang menuju tepi danau saat dia berulang kali menghirup udara. Mata Xiao Yan yang sempit menatap langit ketika dia tiba-tiba menjilat bibirnya. Wajah mulia dan cantik Yunzi sekali lagi muncul di matanya. Keberadaan dewa perempuan yang semula mulia, telah mengungkapkan postur tubuhnya yang paling menggoda dan bejat padanya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil tertawa pahit dengan suara lembut. Dia tahu bahwa terlepas dari apa yang terjadi di masa depan, dia akan selalu memegang tempat di hatinya sebagai orang yang memberinya rasa pertama seorang wanita. Menghela nafas tanpa alasan, Xiao Yan memanjat keluar dari danau dan membawa perasaan tidak nyaman saat dia perlahan berjalan kembali ke gua. Saat dia hendak mencapai gua, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Dia dengan lembut bergumam, dia seharusnya sudah bangunkan. Memegang tangannya sendiri,
Xiao Yan membuka langkahnya dan berjalan ke gua yang dingin. Dia mengarahkan pandangannya ke platform batu dan menjadi kaget. Yunzi, yang seharusnya berbaring di sana, telah menghilang. Kecemasan melintas di wajah Xiao Yan saat dia dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan dan baru saja akan berteriak ketika lehernya tiba-tiba menjadi dingin. Longsword yang tampak aneh yang membawa panas bersarang di tenggorokannya, tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku saat mata Xiao Yan menatap punggungnya. Mengenakan jubah hitam, tangan kanan Yunzi membawa pedang panjang saat dia berdiri di belakangnya dengan wajah dingin. Perasaan dingin di tenggorokannya menyebabkan banyak merinding muncul di seluruh tubuh Xiao Yan. Dia mengangkat tangannya dan tersenyum pahit dengan cara yang berharap untuk menjernihkan kesalahpahaman, aku tidak melakukan hal itu kepadamu. Mendengar ini, wajah cantik Yunzi menjadi sedikit memerah. Dalam hatinya, dia berpikir, Anda mungkin tidak melakukan itu kepada saya, tetapi apakah ada perbedaan antara apa yang telah Anda lakukan dan hal itu? Kilatan muncul di matanya yang indah, tetapi pedang panjang di tangan Yunzi tidak membuat gerakan sedikitpun. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat sidik jari yang sangat merah di wajah Xiao Yan. Jelas, itu adalah tempat asal suara tamparan di gua. Menatap sidik jari yang tampak lucu, es di mata Yunzi menjadi sedikit lebih hangat. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas yang sedih dan dengan lemah menarik pedang panjangnya sebelum berjalan menuju bagian dalam gua. Ketika dia melewati Xiao Yan, dia berkata dengan lembut, kita hanya akan berpura-pura bahwa apapun yang terjadi hari ini tidak terjadi. Kalau tidak, jika ceritanya menyebar, itu tidak akan bermanfaat bagi Anda. Berdiri di tempat yang sama, Xiao Yan menatap lekuk anggun dan menarik Yunzi dari punggungnya sebelum menutup matanya dan melepaskan desahan pahit. Memang, hal-hal seperti itu harus dilupakan. Do Huang ya, perpecahan yang sangat sulit diatasi. Mungkin Xiao Yan akan memiliki kesempatan untuk mengatasinya, tetapi setidaknya, tidak akan sekarang. Wanita yang bangga dan mulia ini juga tidak akan percaya bahwa seorang pria muda hanya dengan kekuatan Dou Ze akan mampu mencapai level itu. Xiao Yan mungkin memiliki bakat, tetapi itu tidak berarti bahwa ia akan dapat menjadi Do Huang. Mimpi tidak meninggalkan jejak, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbisik saat dia mengikuti Yunzi lebih jauh ke dalam gua. Menonton dingin menghadap Yunzi yang telah memejamkan matanya saat dia berusaha untuk memecahkan segel, dia mengangkat bahu. Dia duduk di sudut, menutup matanya dan mulai melatih Douki-nya. Mengikuti keheningan keduanya, suasana canggung dan memalukan turun ke bagian dalam gua. Tampaknya pasangan itu mengalami kesulitan untuk kembali ke keharmonisan beberapa hari terakhir. Suasana hening bertahan hingga siang hari. Selama waktu ini, Xiao Yan pergi untuk menangkap beberapa ikan dan tanpa sadar duduk di samping api dan memutar batang kayu. Tiba-tiba hatinya menjadi sadar akan sesuatu dan mengangkat kepalanya, hanya karena tatapannya berbenturan dengan sepasang mata yang indah. Kedua tatapan bertemu dan langsung bergeser, bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Xiao Yan memutar ikan bakar sekali lagi sebelum mengekstraksi salah satu dari mereka dan menyerahkannya kepada Yunzi. Kamu bisa memakannya. Saya tidak lapar. Yunzi menundukkan kepalanya saat dia berkata dengan lembut. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia merasakan perutnya berkontraksi. Namun, dia tetap keras kepala, menutup matanya dan mengabaikan protes perutnya. Santai, hal itu sudah saya buang. Melihat penolakan Yunzi untuk menerima ikan, Xiao Yan hanya bisa tersenyum dan mengucapkan lelucon dingin. Yunzi membuka matanya, menempelkan bibirnya erat-erat dan mengangkat kepalanya hanya untuk menemukan seorang pria muda dengan senyum hangat di samping api. Kelembutan muncul di matanya. Tidak dapat dipungkiri bahwa penampilan Xiao Yan yang lembut dan tampan bersama usianya ini memberi kesan kepada orang lain tentang orang yang tidak berbahaya. Hanya ketika dia menatap ikan bakar itu, Yunzi ingat bahwa seluruh kejadian ini dimulai karena ikan yang dia panggang. Pria muda di depannya hanya menghadapi kemalangan yang tak terduga. Meskipun kemalangan yang tak terduga ini adalah sesuatu yang ingin dialami pria mana. Menghela nafas, Yunzi mengulurkan tangannya dan menerima ikan bakar di depannya. Mulut kecilnya terbuka dan hendak menyentuhnya ketika Xiao Yan tiba-tiba memanggil, hati-hati. Masih sedikit panas. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Yunzi menjadi terganggu. Dia langsung memberinya tatapan congkak dan berkata, yang mana Do Huang yang kau lihat peduli dengan sedikit panas ini? Xiao Yan tersenyum malu, meraih ikan bakar dan menebangnya. Dengan gigitan kecil,
Yunzi perlahan-lahan memindahkan daging ikan ke mulut kecilnya dan mulai bersantai. Mungkin karena kata-kata kepedulian yang Xiaoyan katakan tiba-tiba. Dia menelan makanan dan berkata dengan lembut, aku seharusnya bisa membuka segel besok. Gerakan mengunyah besar Xiaoyan tiba-tiba berhenti dan dia menelan di mulutnya. Dia menghela nafas. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa ketika Yunzi sekali lagi mendapatkan kembali kekuatan Do Huang, hubungan yang menyenangkan yang mereka miliki akan terputus. Di masa depan, dia akan terus menjadi Do Huang yang unggul, sedangkan sementara dia masih akan menjadi semut yang berjuang untuk menjadi Do Si. Akan sulit bagi keduanya untuk berinteraksi lagi. Berpikir sampai titik ini, Xiaoyan mulai merasa bahwa ikan bakar harum telah menjadi hambar. Dalam beberapa gigitan, dia selesai memakannya dan dengan samar berkata, benarkah? Selamat ya. Setelah memulihkan kekuatanku, aku sekali lagi akan pergi dan menemukan Amethyst Winged Lion. Muncul tidak merasakan suasana hati Xiaoyan, Yunzi melanjutkan pembicaraannya sendiri. Saya harap Anda akan terus disegel oleh itu. Kalimat tiba-tiba datang dari mulut Xiaoyan yang sibuk mengunyah ikan. Mendengar kata-kata itu, alis Yunzi meluruskan. Dia dengan marah melemparkan ikan bakar ke Xiaoyan dan mengecam, kamu sialan. Apa yang kamu katakan? Xiaoyan membalik tangannya dan menangkap ikan bakar terbang. Dia melihat bekas giginya yang kecil dan menyeringai. Dia mulai menggigitnya dengan cara yang menyarankan dia menangani harta karun. Menonton Xiaoyan memegang ikan bakar yang telah dimakannya dan berulang kali menggigitnya, warna merah terang samar-samar muncul di wajah Yunzi. Dia dengan lembut meludah, makanlah. Biarkan itu mencekikmu sampai mati. Setelah menghabiskan ikan, Xiaoyan bersendawa sebelum memiringkan kepalanya dan bertanya, ini mungkin tampak seperti omong kosong tetapi saya masih ingin bertanya. Apakah Anda ingin bantuan saya? Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, Yunzi menjadi diam dan benar-benar menganggukkan kepalanya. Melihat ekspresi tercengang di wajah Xiaoyan, dia menjelaskan dengan lembut, kristal roh ungu biasanya ditempatkan di gua Amethyst Winged Lion. Waktu sebelumnya, saya berniat untuk menyelinap masuk tetapi mereka menemukan saya. Ketika saya memulihkan kekuatan saya besok, saya akan sekali lagi mengalihkan perhatian Amethyst Winged Lion. Sedangkan untuk Anda, saya harap Anda bisa memasuki gua Amethyst Winged Lion dan membantu saya mencari Purple Spirit Crystal. Itu tidak akan menjadi masalah memberikan bantuan, tapi, mungkin memalukan untuk mengatakan ini. Tetapi sebagai Douze, setiap peringkat 3 Magic Beast yang muncul di wilayah bagian dalam Magic Beast Mountain Range akan dapat dengan mudah menyelesaikanku. Xiaoyan tertawa getir saat dia melambaikan tangannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Setelah saya memecahkan segel besok, saya akan menggunakan teknik rahasia yang akan memungkinkan Anda untuk mendapatkan kekuatan untuk waktu yang singkat. Dengan kekuatan ini, Anda harus bisa memasuki wilayah dalam pegunungan Magic Beast. Lagi pula, jarang Magic Beast memasuki gua Amethyst Winged Lion. Kata Yunzi. Xiaoyan sedikit mengangguk. Pakai kristal ini. Selama Anda berada di dekat Purple Spirit Crystal, itu akan menjadi panas. Anda hanya perlu mengandalkan suhunya untuk menemukan Purple Spirit Crystal. Yunzi mengeluarkan kristal berbentuk belah ketupat hijau gelap dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiaoyan saat dia berbicara sambil tersenyum. Xiaoyan menerima kristal dan menggantungnya di lehernya. Kemudian dia mengangkat kepalanya, dia tersenyum berkata, aku akan melakukan yang terbaik. Menonton senyum Xiaoyan, Yunzi sedikit memiringkan kepalanya. Setelah mengatakan semua yang perlu dikatakan, keduanya tidak lagi memiliki topik untuk dibicarakan. Suasana kembali menjadi sunyi. Pergi dan istirahatlah. Saya masih perlu berlatih sebentar. Xiaoyan memecah kesunyian dan melemparkan senyum ke Yunzi. Dia duduk bersila di atas platform batu di samping, menutup matanya dan masuk ke mode pelatihan. Duduk di ranjang batu, Yunzi menatap pemuda itu untuk waktu yang lama sebelum dia dengan ringan menghela nafas. Dia perlahan-lahan berbaring dan bergumam pada dirinya sendiri, pergilah tidur. Begitu Anda bangun besok, Anda akan melupakan segalanya. Beberapa saat setelah gua berbatu itu diam, Xiaoyan yang mata tertutup yang sedang dalam pelatihan tiba-tiba membuka matanya. Dia menoleh dan menyaksikan kecantikan yang tertidur, Yunzi, berbaring di ranjang batu. Perlahan turun dari platform batu, dia datang ke samping tempat tidur dan mengalihkan pandangannya ke lekukan yang elegan dan menarik. Akhirnya, matanya mendarat di wajah cantik dengan alis yang sedikit dirajut.
Tatapan Xiao Yan menatap tajam pada wajah cantik ini bahwa dia mungkin tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung lagi. Setelah beberapa saat, Xiao Yan menarik jubah hitam besar dari cincin penyimpanannya dan dengan ringan meletakkannya di atas tubuh Yun Zi sebelum berbalik dan berjalan menuju pintu masuk gua dengan penguasa suan berat yang besar di punggungnya. Malam adalah waktu ketika para Magic Beast paling aktif sehingga dia harus menjaga jam tangan setiap saat. Ketika Xiao Yan berbalik, mata tertutup Yun Zi yang tidur tiba-tiba membuka matanya. Dia diam-diam melihat ke belakang sosok yang menghilang membawa penguasa besar hitam. Tangannya membelai jubah hitam yang menutupi tubuhnya dan di dalam hatinya yang tenang, riak tak dikenal mulai bangkit. Ah, desahan lembut dari dalam gua perlahan-lahan mati. Ketika fajar yang hangat menyinari Xiao Yan yang sedang tidur, matanya yang mengantuk mulai terbuka. Pada saat dia bangun, dengan cepat memutar kepalanya. Yun Zi sedang duduk bersila di atas ranjang batu di gua. Longsword tampak aneh ditempatkan di kakinya. Hari ini, dia telah berubah menjadi gaun putih salju dan gaya rambutnya yang semula tampak malas sekali lagi dikumpulkan bersama, memberikan perasaan ningrat yang samar. Wajah cantiknya tenang dan anggun, tidak meninggalkan bekas kelemahan yang dia miliki beberapa hari terakhir. Tampak seolah-olah dia merasa Xiao Yan bangun, mata Yun Zi juga terbuka. Pupil cantiknya menyapu Xiao Yan saat dia dengan samar bertanya, "Kamu sudah bangun?" Suara itu sejelas biasanya, tapi kali ini, sedikit kedinginan. Nada acuh tak acuh mirip dengan percakapan antara orang asing. Setelah menyapu pandangannya pada Yun Zi, Xiao Yan perlahan menghela nafas. Dia memiringkan kepalanya dan bertanya, "Segel itu, apakah rusak?" "Iya nih." Yun Zi mengangguk tanpa emosi dan sedikit menggerakkan tubuhnya. Ketika dia berikutnya muncul, dia berdiri tepat di depan Xiao Yan. Dia menurunkan matanya yang cantik, menatap wajah Xiao Yan dan berkata, "Ayo pergi. Setelah kami berada di luar, saya akan membantu untuk sementara waktu meningkatkan kekuatan Anda." Begitu selesai kalimatnya, dia berbalik dan memimpin jalan menuju pintu keluar dengan langkah kakinya yang memikat dan anggun. Mengangkat kepalanya, Xiao Yan memperhatikan bagian belakang sosok cantik yang meninggalkan gua dan tiba-tiba berkata, "Aku suka Yun Zi beberapa hari terakhir, tetapi aku tidak begitu suka denganmu yang sekarang." Di pintu keluar gua, sosok cantik itu diam. Dia tinggal di tempat yang sama sejenak sebelum sekali lagi membuka langkahnya dan keluar dari gua. Saat matahari berdiri di puncak langit dari Cakrawala, Xiao Yan memandang ke atas untuk menatap sosok anggun dan ramping yang berdiri di atas batu besar. Saat ini, penampilan Yun Zi terlihat mirip dengan ketika dia bertarung dengan Amethyst Winged Lion, sementara Xiao Yan bersembunyi di satu sisi dan menonton. Seolah merasakan tatapan Xiao Yan, Yun Zi tanpa tergesa-gesa berbalik dan dengan ringan mengangkat matanya untuk memenuhi pandangan sepasang mata yang hitam pekat itu. Segera setelah itu, dia dengan cepat memalingkan mereka dan memberitahunya dengan nada datar, "Aku akan membiarkanmu memiliki tingkat kekuatan Dousi untuk waktu yang singkat dan karena aku adalah atribut angin, kecepatanmu akan diperkuat dengan cukup kuat sedikit. Jika ada Magic Beast yang mencoba menghalangi Anda, cobalah yang terbaik untuk tidak melawannya atau suara pertempuran akan menarik lebih banyak Magic Beast kepada Anda. Jika itu terjadi, aku khawatir kamu akan." Pada titik ini, Yun Zi tiba-tiba berhenti dan sedikit memutar kepalanya, dia menatap Xiao Yan. Menatap ekspresi ketenangan di wajah Xiao Yan yang bahkan melampaui wajahnya, tanpa tahu mengapa, alis Yun Zi sedikit dirajut. Beberapa saat kemudian, dia melayang menuruni batu besar, muncul di sisi Xiao Yan dan kemudian dengan lembut bertanya, "Bagaimana kalau kita mulai?" "Oke." Melihat anggukan Xiao Yan, tangan Yun Zi perlahan membentang ke depan sebelum dengan ringan menekan punggung Xiao Yan. Dengan ketukan ringan jari-jarinya, energi Douqi yang bergolak dengan ganas mengalir ke Xiao Yan dan bukannya memberontak karena asingnya tubuh. Douqi dengan lemah lembut mengalir melalui saluran Xiao Yan di bawah kendali Yun Zi. Aliran Douqi yang kuat ini menyebabkan tubuh Xiao Yan merasakan jumlah kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sedikit memutar tubuhnya, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Tulang-tulang di seluruh tubuhnya terus-menerus mengeluarkan suara retak. Dengan erat mengepalkan tinjunya, ekspresi penasaran muncul di wajah Xiao Yan, apakah ini kekuatan Dousi? Seperti yang diharapkan, itu tidak bisa dibandingkan dengan Douze. Dengan santai memantul pada solnya, Xiao Yan menemukan bahwa tubuhnya tampak jauh lebih lincah dari sebelumnya. Jelas, ini seharusnya karena atribut angin Douqi di dalam tubuhnya,
Tidak heran para Douze yang berlatih Wind atribut Ki teknik begitu cepat dan gesit. Douki ini cukup untuk bertahan selama 2 jam. Selama 2 jam ini, Anda harus mengambil Purple Spirit Crystal dari Gua Amethyst Winged Lion. Yunzi dengan lembut mengingatkan, saya akan melakukan yang terbaik untuk menghentikannya. Tetapi Anda masih harus menonton waktu, kecerdasan kasar singa itu sama sekali tidak kalah dengan kecerdasan manusia. Jika kebetulan dia menyadari sesuatu, aku khawatir tidak akan ada kesempatan lagi di lain waktu. Oke, akankah kita pergi? Xiao Yan mengangguk ketika dia memusatkan perhatian pada orang di sampingnya dan kemudian tersenyum. Ayo, Yunzi sedikit memiringkan kepalanya dan dengan sedikit sentakan, sepasang sayap berwarna hijau energi perlahan tumbuh dari punggungnya. Namun ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat tindakan Xiao Yan, dia tertegun. Meskipun segera setelah kemerahan yang menawan muncul di wajahnya yang tampan, terhina dan marah, dia mencaci, apa yang kamu lakukan? Saat ini dalam posisi memeluk, mata Xiao Yan melebar ketika mendengar pertanyaan Yunzi. Sangat kagum, dia balas, dengan jarak yang begitu jauh, Anda tidak mungkin meninggalkan saya untuk berlari ke sana sendirian kan? Jika secara kebetulan aku menemukan peringkat 4 atau 5 Magic Beast, bukankah perjalananku akan berakhir sebelum waktunya? Dengan bulu matanya yang panjang bergetar, sepersekian detik kemudian, Yunzi hanya bisa menghela nafas dalam-dalam saat dia dengan enggan mengangguk. Melihat penerimaannya, sudut mulut Xiao Yan sedikit terangkat, perlahan berjalan ke depan, dia sekali lagi memeluk wanita bangsawan ini ke pelukannya. Jangan mencoba sesuatu yang lucu atau aku akan mengusirmu. Dalam keadaan sadar dan juga telah memulihkan semua kekuatannya, tubuh lembut Yunzi sedikit bergetar ketika dia sekali lagi menemukan dirinya dalam pelukan anak muda di hadapannya. Perlahan-lahan bernapas, dia dengan paksa menekan jantungnya yang gugup sebelum dia dengan dingin mengancam. Xiao Yan tersenyum ketika dia mengangguk, bergumam dengan suara rendah, aku sudah menyentuh semua yang seharusnya aku miliki. Wajah cantik Yunzi sedikit memerah ketika dia pura-pura tidak mendengar gumamannya. Dengan goyangan ringan, kedua sayap di punggungnya membawa kedua orang itu dengan cepat menjauh dari tanah dan sesaat kemudian, mereka terbang tinggi di langit. Tepat ketika mereka naik ke langit, seperti gurita, Xiao Yan memeluk Yunzi yang menyebabkan wajahnya yang cantik menjadi marah sampai menjadi sedikit putih. Hanya dalam beberapa saat, pria ini sudah melemparkan kata-katanya ke angin, dia berkulit sangat tebal. Oh iya, kamu bintang berapa Dou Huang? Tidak peduli dengan awan yang terbang melewati telinganya, Xiao Yan menjulurkan mulutnya tepat di sebelah daun telinga Yunzi yang lembut ketika ia tiba-tiba membuka mulutnya untuk bertanya. Saat napas hangatnya membelai telinganya, tubuh Yunzi yang saat ini terbang dengan goyah. Ekspresi enggan melintas di matanya yang indah saat dia menjawab dengan nada kusam, 3 bintang. Lalu berapa banyak bintang Amethyst Winged Lion? Xiao Yan mengerutkan kening saat dia menindaklanjuti pertanyaannya. Magic Beast tidak memiliki peringkat bintang yang jelas, tetapi jika Anda ingin membandingkan dengan menggunakan orang-orang seperti Dou Skills dan Dou Qi, itu bisa paling baik bersaing dengan 2 bintang Dou Huang. Namun, Amethyst Winged Lion dikenal karena kemampuan bertarungnya secara fisik dan dapat menandingi dengan praktisi Dou Huang bintang 4 atau bahkan 5. Sepenuhnya berkonsentrasi pada terbang, Yunzi dengan tenang berkata, singkatnya, kekuatannya mungkin bisa dihitung sebagai bintang 3 Dou Huang. Tidak heran setelah hari itu semakin dekat, kamu dikalahkan begitu cepat. Serangan huru-hara orang itu memang sangat kuat, luka di dadamu, Xiao Yan menganggukkan kepalanya, seolah-olah ada beberapa hal yang dia pikirkan. Sebelum dia bisa menyelesaikan, dengan ngeri, dia menemukan tubuhnya tiba-tiba jatuh jauh. Dia buru-buru memeluk Yunzi erat-erat dalam ketakutan dan mengangkat kepalanya. Dia melihat pipinya mengembang karena marah dan terhina, jadi dia tidak punya pilihan lain selain menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ada lagi sampah darimu dan aku akan benar-benar menjatuhkanmu. Menuju pria yang mengoceh ini, Yunzi tidak punya cara untuk berurusan dengannya selain untuk mengancamnya. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengatakannya lagi, Xiao Yan memaksakan senyum saat dia menganggukkan kepalanya. Dia benar-benar takut memprovokasi wanita ini, jika dia menjatuhkannya. Itu akan menjadi akhir dari semuanya. Tapi, meskipun lukamu sudah pulih, ketika aku terakhir melihat, masih ada beberapa bekas luka jelek yang tersisa. Meskipun kata-kata yang tak terduga ini keluar dari mulut Xiao Yan seperti angin puyuh dan menyebabkan ekspresi wajah cantik Yunzi tiba-tiba menjadi berat.
Douki berangsur-angsur berkumpul di tubuhnya saat dia bersiap untuk melempar pria ini, yang terus menguji kesabarannya. Di masa depan, aku akan membantumu meracik beberapa obat yang akan menghilangkan bekas luka jelek itu. Untuk wanita cantik seperti itu, meninggalkan bekas luka ini tidak akan baik. Setiap kata yang keluar dari mulut Xiao Yan menyebabkan sedikit gemetar di kedalaman hati Yunzi. Melihat ke bawah ke wajah tulus anak muda itu, pertemuan Douki secara bertahap bubar, berpura-pura nada membosankan. Dia menjawab, tidak perlu, setelah saya selesai di sini, akan ada sedikit peluang kita bertemu di masa depan. Kata-kata ini menyebabkan Xiao Yan berhenti. Segera setelah itu, dia dalam hati mengejek dirinya sendiri ketika dia menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia masih basah di belakang telinga. Pihak lain adalah seorang praktisi Dou Huang. Itu adalah masalah sederhana baginya untuk mendapatkan pil yang menghilangkan bekas luka. Xiao Yan terdiam saat dia akhirnya menutup mulutnya. Dalam perjalanan yang tersisa, meskipun Yunzi memiliki keinginannya terpenuhi dan memperoleh kedamaian, dia tidak bisa memahami mengapa hatinya merasa sedikit mati lemas tanpa guncangan pemuda yang terus-menerus di telinganya. Diam-diam, mereka mendarat di tumpukan batu yang berantakan. Setelah mendarat, Xiao Yan dengan sangat teliti melepaskan Yunzi saat tatapannya menyapu pegunungan besar di kejauhan. Di puncak pegunungan, sebuah gua besar terlihat samar di bawah naungan cabang. Apakah itu gua Amethyst Winged Lion? Saat dia berdiri di belakang batu, Xiao Yan dengan hati-hati mengarahkan pandangannya ke arah puncak gunung saat dia dengan tenang bertanya. Benar, mengangguk dengan ringan, tatapan Yunzi perlahan-lahan menyapu area terdekat gua, alisnya yang hitam pekat sedikit rajutan sebelum mengatakan, pertahanan di sekitarnya telah meningkat banyak, sepertinya orang itu telah meningkatkan keamanan. Untuk binatang sihir peringkat tinggi di pintu masuk gua, aku akan mencoba yang terbaik untuk membunuh atau melukai mereka. Adapun Anda, pilih waktu terbaik untuk diam-diam menyelinap ke dalam gua. Yunzi menoleh dan memperingatkan. Baik, Xiao Yan mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Melihat bahwa semua instruksi telah diberikan, Yunzi merasa sedikit lega. Saat dia hendak terbang, dia menyandarkan kepalanya ke arah Xiao Yan dan berkata dengan lembut, kamu, hati-hati, pastikan tidak ada hal buruk yang terjadi. Dengan senyum tipis, Xiao Yan berkata, kamu juga harus hati-hati, meskipun aku akan sangat suka jika kamu sekali lagi disegel, aku masih berharap tidak ada yang terjadi pada kamu. Dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya, Yunzi tidak lagi tinggal. Sayap di punggungnya bergetar ketika sosoknya yang indah melompat dengan tangkas ke udara sebelum terbang menuju gua besar secepat kilat. Sosok Yunzi tidak disembunyikan, jadi ketika dia memasuki daerah itu dalam 100 meter dari gua, gelombang lolongan hewan terus-menerus bergema melintasi pegunungan. Dengan jentikan tangan seperti giok, pedang berwarna hijau aneh muncul. Sosok Yunzi berubah menjadi cahaya berwarna hijau dan dalam sekejap dia bergegas ke hutan lebat di sekitar gua. Segera, lolongan sedih terdengar satu per satu. Banyak Magic Beast melarikan diri dengan panik dari sekitar gua, di depan Dou Huang. Magic Beast yang ganas ini tidak menunjukkan sedikit pun keganasan. Wanita manusia, Anda masih berani tampil. Hari ini aku akan mengambil hidupmu sebagai kompensasi untuk tandukku. Saat Yunzi membunuh Magic Beast yang menjaga, dari dalam gua besar yang tinggal, raungan marah Amethyst Winged Lion tiba-tiba meledak melalui langit. Setelah deru, cahaya violet yang cemerlang menyala keluar dari gua seperti kilat sebelum tiba-tiba menembak ke arah hutan. Dalam sekejap, hutan lebat itu berubah menjadi puing-puing. Hutan lebat itu hancur sementara dua lampu, satu hijau, satu violet, saling mengejar ketika mereka bergegas menuju cakrawala sebelum memulai bentrokan keras mereka ribuan meter di langit. Matanya melirik pertempuran tinggi di langit saat Xiao Yan akhirnya mulai bergerak. Telapak kakinya turun dari tanah saat sosoknya berubah menjadi bayangan dan dengan cepat masuk ke dalam hutan lebat sebelum bergegas menuju gua di atas gunung. Beberapa saat kemudian, ketika Xiao Yan melewati hutan lebat, Yunzi awalnya masuk dan melihat tubuh tak bernyawa dari banyak peringkat 3 dan di atas binatang sihir raksasa yang berbaring di genangan darah tercermin di matanya. Penglihatan berdarah ini menyebabkan Xiao Yan menamparkan bibirnya pada kekejaman Yunzi. Meskipun mayat binatang sihir di tanah mungkin memiliki batu ajaib peringkat tinggi, Xiao Yan tidak punya waktu untuk mencari. Dia dengan cepat melompati mayat-mayat ini sebelum bergegas keluar dari hutan lebat. Serela keluar, sebuah gua besar yang mengesankan dengan cepat muncul di garis pandangnya. Sebagian besar binatang sihir yang menjaga pintu masuk telah dihabisi oleh Yunzi.
Namun, dua peringkat tiga binatang sihir di belakang masih hidup dan gelisah menyaksikan pertarungan hebat di langit. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia mengamati dua peringkat tiga binatang sihir yang berbaring di tanah puluhan meter dari pintu masuk gua. Dia dengan cepat mengambil sebotol bubuk obat dari cincin penyimpanannya dan menuangkan semuanya ke tubuhnya. Bubuk obat ini dibuat dengan hati-hati olehnya dan bisa menyembunyikan aroma di tubuhnya untuk menghindari deteksi oleh binatang sihir yang memiliki indera penciuman yang unggul. Setelah mengambil jalan memutar di sekitar hutan lebat, Xiao Yan memanjat menuju pintu masuk gua, menggunakan batu sebagai penutup. Dia diam-diam datang ke suatu tempat tepat di atas gua dan menatap dengan saksama pada dua binatang sihir yang bergetar. Dia berhenti sejenak sebelum mengeluarkan beberapa kain lembut dari cincin penyimpanan untuk diikatkan di kakinya. Dengan persiapan ini selesai, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam sebelum tiba-tiba melompat dari tempat tepat di atas gua. Dia berjungkir balik di udara dan dengan ringan mendarat di tanah. Saat kakinya menyentuh tanah, Xiao Yan menekuk tubuhnya dan tiba-tiba menembak ke bagian dalam gua. Saat memasuki gua, Xiao Yan menyadari banyak kristal ungu yang menempel di dinding gua. Itu menerangi gua jauh lebih terang dari yang dia duga. Xiao Yan hati-hati berjalan di gua. Seperti yang dijelaskan Yunzi, tidak ada binatang sihir lain di dalam gua. Saat dia melintasi gua, tidak ada suara lain selain langkah kakinya yang lembut. Setelah melewati terowongan gua yang panjang untuk sementara waktu, sebuah persimpangan dengan dua jalur muncul di depannya. Xiao Yan merajut alisnya bersama dan menatap dua jalan. Dia terdiam sesaat, sebelum akhirnya dia melangkah dengan hati-hati berjalan ke sebelah kiri. Ketika Xiao Yan berjalan lebih jauh ke dalam gua, dia tiba-tiba menyadari bahwa suhu di sekitarnya semakin tinggi. Kehati-hatian Xiao Yan mendorongnya untuk menghentikan langkahnya. Dia kemudian menghapus keringat dari dahinya dan menyaksikan cahaya ungu yang datang dari pintu keluar yang jauh. Dia menggosok tangannya dan segera melepaskan napas panjang. Douqi di tubuhnya perlahan mulai beredar bersama dengan atribut angin Douqi yang telah ditempatkan Yunzi di tubuhnya. Setelah persiapannya selesai, Xiao Yan terus berjalan maju. Xiao Yan melirik ke seluruh gua saat dia mendekati pusatnya. Akhirnya, tatapannya mendarat di tengah gua. Ada meja persegi tinggi seperti benda yang terbentuk dari akumulasi batu-batu ametis. Di atasnya ada bola berwarna ungu seukuran kepala Xiao Yan. Setelah menatap bola berwarna ungu dengan penuh perhatian, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa panas di dalam gua berasal dari benda ini. Sok mengisi matanya. Dia tidak menyangka bahwa benda ini benar-benar memiliki energi yang sangat besar. Tatapannya sekali lagi menyapu sekelilingnya saat dia ragu-ragu bergumam, "Jangan bilang padaku bahwa ini adalah Purple Spirit Crystal. Tapi mengapa kristal yang dia berikan padaku tidak menjadi panas?" Saat dia berbicara, Xiao Yan mengeluarkan kristal berbentuk belah ketupat dari area dadanya, memperlihatkannya ke udara. Meski menunggu sebentar, kristal itu tetap dingin. Xiao Yan menyingkirkan kristal itu dan dengan langkah seperti siput, berjalan menuju meja batu roh ungu. Saat dia bergerak lebih dekat, dia merasakan gelombang panas yang samar memukulnya, menyebabkan Xiao Yan sekali lagi mengekspresikan kejutan untuk energi panas yang terkandung di dalamnya. Membungkuk, Xiao Yan menatap bola ungu misterius ini. Suatu pikiran melintas di kepalanya dan dia tiba-tiba berteriak di dalam hatinya, "Guru! Keluar dan lihat apa ini." Mendengar teriakan Xiao Yan, Yao Lao akhirnya melayang keluar dari ring. Tatapannya menyapu bola berwarna ungu dan langsung mengangkat alis lamanya. Kejutan muncul di matanya ketika dia dengan lembut terengah-engah, "Ini, jangan bilang ini adalah esens Bird Amethyst Lion." "Bocah, kau beruntung. Anda benar-benar berhasil menemukan ini. Esensi kelahiran singa ametis. Apa itu?" Nama yang tidak dikenal menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah item yang sangat langka. Mengambang di udara, Yao Lao berputar di sekitar bola berwarna ungu saat dia mengklik lidahnya dan memuji, Amethyst Winged Lion adalah binatang sihir dengan bakat bawaan. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk menjadi binatang sihir peringkat 6. Ketika Amethyst Lion melahirkan, ada kemungkinan yang sangat kecil bahwa dia juga akan melahirkan jenis Amethyst Lion Bird Essence bersama dengan bayi Magic Beast. Karena esens kelahiran singa ametis ini tinggal di dalam rahim Raja Singa untuk waktu yang lama, itu mengandung sejumlah besar energi murni. Selama Lion King muda menelan esens Bird Amethyst Lion ini setelah ia berkembang menjadi Magic Beast peringkat 4, ia akan segera bisa menjadi Magic Beast peringkat 5. Selain itu,
Api ungu di tubuhnya akan lebih kuat daripada singa bersayap ametis yang tidak menelan esensi kelahiran singa ametis ini. Setelah Yao Lao menyelesaikan penjelasannya, dia mengisap bibirnya dan berkata, dulu. Saya tidak berhasil menemukannya meskipun membobol 8 gua ametis Winged Lion. Tanpa diduga, Anda berhasil menemukannya. Wow, sebagus itu. Mata Xiao Yan langsung menjadi cerah setelah mendengar penjelasan Yao Lao. Dia menerkam ke meja batu ametis dan meraih ametis yang menyertai dengan kedua tangannya. Ah! Desis menindas keluar dari mulut Xiao Yan tepat ketika tangannya menyentuh esens Bird Amethyst Lion. Dia menghirup udara dingin dan buru-buru menarik kedua tangannya. Ketika dia memperhatikan telapak tangan yang terbakar, dia dengan cepat mengambil obat penyembuhan dan menerapkannya. Dengan wajah penuh kejutan, dia berkata, suhu yang sangat tinggi. Bagaimana saya mengambilnya? Haha, suhunya tinggi secara alami. Selain itu, esensi kelahiran singa ametis ini telah menempel di meja batu ametis. Jika Anda ingin mengambilnya, Anda harus menggalinya keluar dari gua. Yao Lao merasa senang. Gali. Mendengar ini, warna wajah Xiao Yan berubah jelek. Dia menyapu pandangannya di bawah meja batu kecubung yang membentang ke tanah untuk kedalaman yang tidak diketahui. Hanya dengan dia saja, dia tidak akan bisa mengeluarkannya bahkan jika dia menggali selama beberapa tahun. Menyadari bahwa tatapan Xiao Yan diarahkan kepadanya, Yao Lao menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jangan lihat aku. Aku mungkin bisa mengambil benda ini, tapi itu akan menyebabkan sejumlah besar gerakan yang akan menarik perhatian Amethyst Winged Lion di luar. Selain itu, bahkan jika kita mengambil benda ini, Anda tidak akan pernah bisa membuka esensi kelahiran singa ametis ini. Apa maksudmu? Xiao Yan cepat bertanya, tidak mau kehilangan harta yang ada di depannya. Selain menelannya utuh, satu-satunya metode lain adalah dengan paksa menghancurkan esens kelahiran singa ametis ini dan memanen esens ametis di dalamnya. Tetapi untuk beberapa alasan, sulit untuk menghancurkannya dengan kekuatan luar. Itu berarti cangkang lain dari benda ini memiliki semacam kemampuan menelan. Setiap serangan akan ditelan olehnya. Yao Lao melambaikan tangannya dan menjelaskan. Menelan semuanya. Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak ketika dia melihat bola berwarna ungu seukuran kepalanya. Lupakan suhunya yang tinggi, ukurannya yang sangat berarti Xiao Yan tidak akan bisa menelannya bahkan jika dia meregangkan. Tenggorokannya sampai pecah. Apa yang bisa kita lakukan? Karena Anda sedang mencari ini saat itu, Anda harus tahu metode kan. Setelah menjengkelkan untuk sementara waktu, sebuah pikiran melanda Xiao Yan dan dia menoleh untuk bertanya pada Yao Lao. Memang, cukup mengandalkan brute force tidak akan bisa membuka benda ini. Hanya ada satu hal yang bisa mencapainya. Kata Yao Lao secara misterius. Apa itu guru? Xiao Yan buru-buru bertanya, matanya dipenuhi dengan kebahagiaan. Haha, Yao Lao tersenyum dan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke kristal belah ketupat yang dikenakan Xiao Yan di lehernya. Kristal ini, tidak, maksudmu kristal roh ungu. Xiao Yan mengerjap sebelum dia menyadari. Benar, hanya Purple Spirit Crystal yang bisa menghancurkan hal ini. Yao Lao mengangguk, sangat senang dengan reaksi Xiao Yan. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo temukan kristal roh ungu. Mendengar kata-kata Yao Lao, Xiao Yan berbalik dan berlari. Purple Spirit Crystal jelas tidak ada di tempat itu harus di terowongan lain. Oh itu benar, saya lupa memperingatkan Anda bahwa sejak esens Bird Amethyst Lion hadir, maka, juga harus ada Amethyst Winged Lion muda. Melayang di belakang Xiao Yan, Yao Lao berkata sambil tersenyum. Langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba berhenti dan sudut matanya berkedut. Beberapa saat kemudian, dia dengan kejam berkata, sialan. Jika berani menghalangi saya akan membunuhnya. Saya tidak percaya itu sama agresifnya dengan yang ada di luar. Dengan itu, Xiao Yan berlari keluar dari gua dengan kecepatan tinggi. Sungguh berani. Yao Lao tersenyum ketika dia melihat punggung Xiao Yan. Segera, dia menambahkan, tapi kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Haha, ketika Xiao Yan berhasil keluar dari terowongan, dia berbalik dan berlari menuju terowongan lainnya. Mengetahui bahwa ada Amethyst Winged Lion muda, Xiao Yan ekstra hati-hati. Ketika dia berjalan, dia bahkan tidak berani secara acak menginjak batu di tanah. Setelah berjalan di sepanjang terowongan untuk sementara waktu, pemandangan di depannya melebar. Xiao Yan bersandar erat di pintu masuk gua saat dia perlahan memindai bagian dalam gua yang ditutupi oleh batu ametis.
Ketika mata pemindaiannya mencapai bagian tengah gua, perlahan-lahan berhenti. Di sini, ametis winged lion berukuran kecil berbaring di tanah dalam posisi merayap dan tidur dengan tenang. Melihat ametis winged lion yang berukuran sedang dan sedang tidur, Xiao Yan menelan ludahnya dan menyeka keringat dingin di dahinya. Haha, binatang muda ini hanya peringkat 3. Lanjutkan. Di belakangnya, suara bercanda Yao Lao pelan terdengar. Peringkat 3. Mendengar ini, Xiao Yan menyeka keringat dingin dari wajahnya. Bahkan dengan douqi yang ditinggalkan Yunzi di tubuhnya, dia tidak akan bisa menghabisi ametis winged lion muda ini dengan pertahanannya yang tidak normal. Menekan alisnya dengan erat, Xiao Yan menatap ametis winged lion muda yang terbaring di tanah. Setelah khawatir sesaat, dia mengalihkan pandangannya ke arah Yao Lao dan bertanya, mengapa guru tidak membunuh makhluk kecil itu? Aku sudah mengatakan sebelumnya, begitu kamu memasuki Magic Beast Mountain Rank, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Kecuali jika itu menyangkut situasi hidup atau mati, saya tidak akan membantu Anda. Yao Lao tersenyum saat dia dengan lembut berayun di atas kepala Xiao Yan. Sialan, kamu tidak punya hati. Kelopak mata Xiao Yan berkedut saat dia mengarahkan jari tengahnya ke Yao Lao sebelum bergumam tanpa daya, aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa menghilangkannya. Kamu tidak benar-benar berniat untuk langsung mencoba menyelesaikannya kan? Binatang itu mungkin tidak terlihat sangat besar, tetapi ketika bertempur, itu adalah salah satu yang terkuat di antara peringkat 3 Magic Beast. Dengan tubuh mungil Anda, bahkan jika Anda menggunakan teknik di Rengdo, Anda masih akan kesulitan untuk membunuhnya. Kata Yao Lao dengan nada peringatan dalam suaranya. Aku hanya akan melawannya jika aku idiot. Xiao Yan bersandar di dinding batu dan duduk. Dari cincin penyimpanannya, dia mengeluarkan banyak barang dan mulai membolak-baliknya. Akhirnya, dia mengeluarkan buah ungu pucat dan sebotol cairan hijau. Buah asap ungu. Melihat buah ungu pucat di tangan Xiao Yan, Yao Lao dengan lembut berkata, haha, kamu sepertinya cukup beradaptasi untuk benar-benar mengingat bahwa seekor binatang ajaib tipe sihir menyukai benda ini. Mengabaikan Yao Lao, Xiao Yan sekali lagi melepas tabung berlubang dengan jarum kristal dan memasukkannya ke dalam botol berisi cairan berwarna hijau. Setelah itu, dia mengekstraksi beberapa cairan hijau dan dengan hati-hati menyuntikkannya ke dalam buah. Dengan perasaan ringan, cairan berwarna hijau dituangkan ke dalam buah. Oh, kamu berpikir untuk menggunakan racun. Ametis winged lion memiliki kekebalan yang cukup kuat. Dengan racun yang telah Anda buat, apakah Anda pikir Anda bisa membuatnya runtuh? Melihat tindakan Xiao Yan, Yao Lao tidak bisa tidak bertanya dengan nada curiga. Siapa bilang ini racun? Xiao Yan menjilat mulutnya dan dengan dingin tertawa, ini adalah obat pencahar yang kuat yang aku buat. Selama dia memakannya, saya yakin itu harus pergi ke kamar mandi tanpa henti terlepas dari seberapa kuat kekebalannya. WKWKWK, untuk berpikir Anda masih memiliki ini di lengan baju Anda. Tapi Anda tidak boleh meremehkan kecerdasan binatang ajaib peringkat 3. Mungkin tidak sepintar yang di luar, tetapi kecerdasannya adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan peringkat 1 atau 2 Magic Beast. Itu tidak akan memakan hal-hal yang tidak diketahui asalnya. Yao Lao memberi jempol pada Xiao Yan sebelum berbicara. Tidak memakannya. Haha, itu tidak terserah padanya. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, binatang buas adalah binatang buas. Xiao Yan menyeringai dan mengeluarkan sebotol cairan berwarna merah dari cincin penyimpanannya. Ketika dia membukanya, aroma harum yang menyebabkan perut seseorang bergemuruh datang keluar. Tepat ketika aroma mulai menyebar, Xiao Yan buru-buru mengganti tutupnya dan dengan diam-diam berkata, ini adalah cairan dari bunga anoreksia. Selama itu dimasukkan ke dalam buah asap ungu, saya tidak percaya bahwa binatang kecil itu akan mampu menahan godaan kelesatan. Menonton Xiao Yan berulang kali mengambil barang-barang dari cincin penyimpanannya, Yao Lao agak terdiam. Pilihan menarik Xiao Yan. Dalam memurnikan obat-obatan lucu dan menyebalkan. Tubuhnya sedikit melayang dan bertanya lagi, bahkan jika memakan buahnya, rencanamu akan gagal jika membersihkan ususnya di sini. Aku telah melihat ke dalam dan tidak menemukan kotoran Magic Beast yang kotor. Selain itu, saya tidak menemukannya di tempat lain di sini. Saya berpikir bahwa Amethyst Winged Lions memiliki kebiasaan kebersihan. Binatang ajaib yang benar-benar khusus tentang kebersihan. Sungguh aneh juga, tolong berhenti bertanya. Rencana ini hanya pemikiran dadakan, jadi bagaimana itu bisa sempurna? Sulit untuk mengatakan apakah itu akan berhasil atau tidak.
Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiaoyan mengabaikan pertanyaan Yao Lao saat ia mentransfer sekitar 7 atau 8 tabung cairan berwarna hijau sebelum menambahkan jus bunga anoreksia. Baru kemudian dia berhenti. Dia melemparkan buah yang berat di tangannya dan tersenyum. Begitu dia mengembalikan semuanya ke cincin penyimpanannya, dia dengan lembut meletakkan buah asap ungu di pintu masuk gua. Xiaoyan menempatkan buah dengan benar dan melompat dari tanah, tubuhnya menembak ke arah langit-langit terowongan. Menggunakan kekuatan isap yang kuat di kedua tangan, ia dengan kuat memakukan tubuhnya ke dinding batu seperti Spiderman. Segera setelah buah asap ungu ditempatkan di pintu masuk gua, aroma harum perlahan-lahan dipancarkan. Dengan bantuan angin, aroma ini mulai menyebar ke gua. Hidung kecil Amethyst Winged Lion berkedut saat mengisap dalam-dalam. Ketika bau pertama masuk ke perutnya, suara keras terdengar dari perut Amethyst Winged Lion muda. Perlahan-lahan membuka mata dan menggelengkan kepalanya yang besar di sekitar gua yang luas, mencari sumber aroma. Setelah pencarian berlangsung sebentar, Amethyst Winged Lion muda akhirnya menemukan target. Ia dengan malas berdiri dan mengeluarkan raungan rendah dari mulutnya yang besar sebelum membuka undakannya dan berjalan menuju pintu masuk gua. Sesampainya di pintu masuk gua, hidung Amethyst Winged Lion muda mengendus buah asap ungu. Seketika, itu mengangkat kepalanya dan menyapu pandangan waspada di sekitarnya. Kemudian diperpanjang kakinya yang besar dan dengan lembut menyentuh buah asap ungu. Keheningan singkat kemudian, ia melambaikan ekornya, berbalik dan pergi. Melalui celah kecil, Xiaoyan menyaksikan Amethyst Winged Lion muda berbalik untuk pergi dan tidak bisa menahan nafas kecewa. Sepertinya kewaspadaan hal kecil ini lebih tinggi dari apa yang dia pikirkan. Sama seperti Xiaoyan berencana memikirkan rencana lain, Amethyst Winged Lion muda yang telah berjalan sekitar setengah jarak ke tempat itu beristirahat tiba-tiba berbalik lagi. Itu berlari ke tempat buah asap ungu itu, menjulurkan lidahnya dan menelannya. Melihat aksinya, Xiaoyan akhirnya menghela napas panjang lega. Dia berbisik, "Sialan. Bahkan saya hampir memakannya. Saya tahu Anda akan memakannya." Setelah memakan buah asap ungu, Amethyst Winged Lion muda sekali lagi berbaring di tanah yang indah yang terbuat dari batu ametis. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba berdiri ketika perutnya mengeluarkan suara gemuruh yang meredam. Itu menyapu pandangannya di sekitar interior dan di bawah tatapan lega Xiaoyan, akhirnya berlari menuju pintu masuk gua dan keluar dari terowongan dengan kecepatan yang ekstrim. Itu berhasil. Melihat Amethyst Winged Lion muda menghilang, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia melompat turun dari langit-langit dan bergegas ke bagian dalam gua yang ditutupi dengan batu kecubung. Berdiri di bagian dalam gua, Xiaoyan mengeluarkan kristal yang mulai memanas. Dia memegang di tangannya dan menggunakan suhunya sebagai indikator arah, perlahan-lahan bergerak di gua yang penuh dengan batu kecubung. Setelah bergerak di sekitar gua untuk waktu yang lama, langkah Xiaoyan akhirnya berhenti di tempat di mana Amethyst Winged Lion muda beristirahat. Dia sedikit menurunkan tubuhnya dan mengulurkan tangannya, dengan ringan mengetuk puluhan batu kecubung di dekatnya. Ketika jarinya mengetuk batu ametis yang bersandar di satu sisi, itu langsung memancarkan suara hampa. Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar suara itu. Dengan kecepatan tinggi, dia meraba-raba dan menarik batu. Cahaya ungu meledak, memaksa Xiaoyan untuk segera menutup matanya saat cahaya menembus matanya. Setelah menunggu rasa sakit di matanya mereda, Xiaoyan sekali lagi secara bertahap membukanya. Tatapannya menyapu lubang kecil. Di dalamnya ada batu roh berwarna ungu berukuran kepalan tangan yang aneh dan tajam. Cahaya terang mengalir di atas batu roh berwarna ungu, memberikan penampilan yang indah. Setelah munculnya batu roh berwarna ungu tajam ini, kristal di tangan Xiaoyan tumbuh sepanas api. Segera, Xiaoyan buru-buru menyimpan kristal ke dalam cincin dan dengan hati-hati mengambil batu roh berwarna ungu dari dalam lubang kecil dan juga menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Setelah memperoleh Purple Spirit Crystal, Xiaoyan mengembalikan lubang ke kondisi aslinya. Setelah itu, dia bangkit dan berlari cepat menuju pintu keluar terowongan, akhirnya mencapai persimpangan. Xiaoyan berdiri di sana dan dengan waspada memindai sekelilingnya. Sebuah kebahagiaan gila muncul di wajahnya ketika dia sekali lagi bergegas dengan sekuat tenaga menuju gua yang mengarah ke tempat Amethyst Lion Bird Essence berada. Dia melesat ke meja batu tempat Essence Bird Amethyst Lion dan dengan rakus menatap bola berwarna ungu itu.
Di dalamnya ada sejumlah besar energi yang cukup untuk membantu Amethyst Winged Lion muda dipromosikan dengan satu peringkat. Bahkan jika dia tidak bisa menyerap semua itu akan cukup untuk meningkatkan kekuatannya dengan beberapa bintang. Setelah memikirkan efek luar biasa yang dibawa benda ini, tubuh Xiao Yan sedikit bergetar. Dia membalik tangannya mendorong Purple Spirit Crystal yang tajam untuk muncul di telapak tangannya. Menelan air liurnya, Xiao Yan menatap dengan penuh perhatian pada bola bundar berwarna ungu dan menyuarakan ketidakpastian di hatinya, apakah aku hanya menghancurkannya? Kurasa begitu, aku belum pernah mencobanya, suara Yao Lao yang tidak pasti terdengar dari dalam ring. Jika ada yang salah, aku akan mengejarmu. Suara Yao Lao yang tidak menentu segera menyebabkan Xiao Yan menjadi sedikit terganggu. Namun, situasinya tidak memungkinkannya untuk lebih memikirkan. Dia dengan erat memegang Purple Spirit Crystal dan dengan kasar mengetuknya ke bola berwarna ungu. Crack, the Purple Spirit Crystal mengetuk ujung bola bundar. Setelah keheningan singkat, garis retakan muncul di atasnya. Sesaat kemudian, garis retak menyebar dan bola pecah berkeping-keping dengan keras. Segera setelah Amethyst Lion Bird Essence pecah, cairan berwarna ungu mulai mengalir keluar darinya, membasahi setengah dari meja batu. Cepat-cepat, gunakan botol giok untuk menyimpan cairan ini adalah esensi ametis. Mengamati cairan yang mengalir keluar, Yao Lao buru-buru berteriak. Saat suara Yao Lao mati, Xiao Yan yang telah merasakan sakit hati yang hebat, dengan cepat mengeluarkan beberapa botol batu giok dari dalam cincin penyimpanan dan menggunakan semua upayanya untuk menuangkan cairan ungu ke dalamnya. Meskipun kulit terluar Amethyst Lion Bird Essence sangat panas, cairan di dalamnya luar biasa hangat. Meskipun ukuran cangkang luarnya besar, jumlah cairan ungu hangat yang dikandungnya hanya memungkinkan Xiao Yan untuk mengisi 6 botol batu giok. Setelah menjatuhkan tetes terakhir Amethyst Essence ke dalam botol, Xiao Yan melirik cairan yang tumpah di atas meja batu. Mulutnya menggigil karena sakit hati yang dia rasakan. Dia menatapnya sejenak sebelum tiba-tiba dia menerkam ke meja batu dan menjilat semua Amethyst Essence dalam depresi kecil di atas meja di bawah ekspresi terkejut Yao Lao. Sialan, kamu benar-benar keras kepala. Melihat sikap Xiao Yan, Yao Lao yang terdiam itu menirukan bahasa Xiao Yan saat kutukan meledak dari mulutnya.